Contoh, ini contohnya ada di dalam bab dokumen bentuk riwayat hidup personil ya. Di sini dikatakan pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang disyaratkan. Seolah-olah kalau kita menggunakan contoh ini, maka pada paket misalkan pekerjaan gedung yang dipersyaratkan pelaksana gedung dan si personil tersebut ya ternyata pengalamannya adalah jalan, maka tentu tidak dapat dihitung sebagai pengalaman. Ya, banyak sekali ya alasan gugurnya di sini. Ya, pengalaman personil tidak sesuai dengan keterampilan atau keahlian. Padahal kalau kita mengacu pada IKP-nya jelas sekali di sini. Penilaian pengalaman manajer pelaksana proyek dan manajer teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan produksi. Jadi kalau ada misalkan peserta itu digugurkan karena alasan tidak sesuai dengan keterampilan atau keahlian, maka tentu sanggahan itu ketika peserta penyelenggaraan pasti dia menggunakan ketentuan IKP ini, dan Pokja pasti harus membenarkan. Tidak boleh Pokja mengatakan berdasarkan alasan, berdasarkan contoh misalnya, berdasarkan contoh dalam dokumen pemilihan disebutkan bahwa pengalaman sesuai dengan keterampilan atau keahlian. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan contoh? Ya. Selanjutnya tidak menyusun IKP sesuai dengan ketentuan. Jadi saya sampaikan tadi banyak ya yang tipu-tipu yang harus kita perbaiki. Contoh IKP ini. Ini MDP 19 ya. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan MDP kontrak satuan, itu ada MDP 19 ya. Di sini disebutkan PSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang. Nah, huruf E kita lihat memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil. Permasalahannya, kalau sudah MDP ini ditetapkan menjadi dokumen pemilihan, maka dia menjadi apa? Tata cara evaluasinya. Sehingga kalau kita melihat nanti sesuai contoh yang saya sampaikan tadi dengan ada paket misalkan 10 miliar misalkan, ada pelaku usaha melakukan KSO, mau gugurnya di mana? Ya, jadi kita tidak bisa menggugurkan, kita harus luluskan, tapi tender harus digagalkan. Kenapa? Karena Pokja pemilihan menggagalkan tender apabila ya, dokumen tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara evaluasi harus dilakukan, tapi secara dokumennya sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak lanjutnya tender gagal. Selanjutnya, mengumpulkan persyaratan yang tidak ditetapkan dalam RDP. Nah, ini sering. Kalau saya sih melihatnya ini di belakang dokumen ya. Contoh misalkan, Pokja pemilihan menetapkan persyaratan teknis bagaimana dimaksud dalam ketentuan 17(2)b dalam LDP. Ingat ya, kalimatnya dalam LDP. Kenapa dalam LDP? Karena LDP ini adalah bagian persyaratan pemilihan. LDK bagian persyaratan untuk kualifikasinya. Nah, seringkali saya melihat dalam dokumen pemilihan ya, tidak semua ya, memiliki kemampuan menyediakan peralatan. Jadi di dalam kalau LDP sama sekali nggak ada apa yang mau ditawarkan oleh peserta. Nah itu. Nah malahan disebutkan di sini di dalam LDP alat ini sesuai dengan tercantum dalam spesifikasi teknis. Bayangkan saja kalau kita memahami spesifikasi teknis apa, itu gambaran total keseluruhan ya yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Bisa saja di sana misalnya kita bicara peralatan ya bisa saja semuanya palu bergaji terus apalagi kereta dorong yang bukan peralatan utama karena disebutkan sesuai dengan spesifikasi teknis. Sehingga apa yang mau diusulkan oleh si peserta, masa sih harus menyampaikan usulan palu, menyesuaikan kerja jika mungkin kan. Sehingga seolah-olah ya kalau saya sih menyarankan kembalikan kepada di mana tempatnya. Kalau misalkan memang dipertandingkan, maka sampaikan dalam LDP. Dan sampaikan ke dalam dengan kalimat spesifikasi teknis sehingga sangat sumir ya, dan peserta pun akan bingungan apalagi pada saat penjelasan Pokja sendiri tidak menjelaskan yang mana spesifikasi teknis yang dimaksud untuk peralatan. Nah itu yang beberapa kesalahan-kesalahan dalam melakukan evaluasi dan masih banyak ya itu semua. Jadi kita penting langsung kepada poin penting di evaluasi administrasi. Jadi di sini kita akan melihat poin penting masa berlaku penawaran, poin penting evaluasi surat perjanjian KSO, poin penting evaluasi jaminan penawaran. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara tentang persyaratan administrasi ya,
kalau itu dibawa sampai dengan 10 miliar itu sama sekali tidak ada namanya kita melakukan evaluasi terhadap administrasi ya. Karena surat penawaran itu juga bukan lagi yang harus kita evaluasi pada saat evaluasi administrasi. Kalau KSO itu dimungkinkan pada saat nilainya 15 tahun ke atas. Jaminan penawaran itu nilai APS-nya di atas 10 miliar. Sehingga pada saat administrasi sama sekali tidak ada yang kita evaluasi. Cuma yang kita perhatikan adalah masa berlaku penawaran. Nah, contoh seperti ini ya. Saya selalu bertanya, dan bertanya di kelas ya, dengan dimanapun saya mengajar, saya selalu bilang, berapa sih teman-teman di sini memberikan estimasi waktu untuk masa berlaku surat penawaran? Kebanyakan 30. Ya. Saya tanya kembali, apa bayar? Kalau lebih dari 30, 35, kayak 40, 60 misalkan. Itu kan bisa pada kita lihat pada saat teman-teman itu membuat jadwal kan. Dari sini aja contoh seperti ini saja. Kalau misalnya 30 hari kalender, ya berarti ya itu kalau kita umumkan tanggal misalkan pasar pembukaan penawaran di tanggal 30 Mei, paling tidak 30 Juni itu sudah habis ya. Itu pun kalau normal, tidak ada tahapan-tahapan yang memang membutuhkan penyusunan jadwal lagi pada saat proses pemilihannya. Nah, contoh seperti ini ya, contohnya misalkan masa berlaku surat penawaran 30 hari. Seharusnya ya, kalau kita melihat dari jadwal ini, penetapan pemenangnya ini kan tanggal 23 Juni ya. 23 Juni kalau kita bilang pembukaannya 30 Mei, Juni masih memungkinkan ya. Masih memungkinkan masa berlaku surat penawaran ini masih ada, masih berlaku. Nah, bagaimana misalkan pada saat evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, artinya sebelum penetapan pemenang berubah menjadi misalkan tanggal Juli misalkan, atau tanggal 5 Juli atau 4 Juli misalkan. Atau saya contohkan misalkan tanggal 1 Juli misalkan. Ya, 1 Juli 2022. Penetapan pemenang di awal itu tanggal 23 Juli. Nah, disinilah pastikan masa berlaku penawaran itu masih berlaku tidak. Ya, karena di dalam ketentuan IKP, apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya. Sehingga apa? Ketika kita mengatakan kalimat akan mengakibatkan, berarti masa berlaku penawaran itu tidak boleh habis ya. Jadi apabila ada pergeseran jadwal, misalkan perubahan jadwal, pastikan kalau misalkan tanggal penetapannya tanggal 1 Juli, berarti kita sudah estimasi sebelum tanggal 1 Juli ini masih belum habis masa berlakunya, sehingga pada saat penetapan pemenang itu masa berlaku itu sudah diperpanjang oleh peserta ya. Jadi kita pemilihan mengkonfirmasi kembali sebelum penetapan pemenang. Yang namanya surat penawaran itu adalah peserta itu menawar untuk pekerjaan. Bagaimana misalnya surat penawaran itu sudah berlaku, apa yang mau ditawar, kan begitu. Sehingga menetapkan pemenang dengan masa berlaku surat penawaran yang sudah habis sebenarnya itu kan tidak boleh. Jadi dari itu maka saya menyampaikan jangan sampai kita lalai, walaupun masa surat penawaran ini tidak dilakukan evaluasi ya, tapi tetap kita kendalikan karena efek juga banyak ya teman-teman semuanya. Mungkin yang saya sampaikan di sini adalah dampak yang terjadi apabila misalkan masa berlaku penawaran sudah tidak berlaku. Istilah BPK dapat menolak penetapan pemenang dengan ketentuan bahwa proses pemilihan ini tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ketat ya. Yang namanya prosedur itu ada dalam pemilihan itu salah satunya adalah prosedur bagaimana misalkan objek itu memberikan mengkonfirmasi kembali masa berlaku surat penawaran yang sudah tidak berlaku. Jadi PPK dapat menolak. Tapi sayangnya banyak PPK yang tidak tahu ini sampai kontrak pun terjadi penawaran kontrak yang masa berlaku surat penawaran sudah tidak berlaku. Nah itu yang mungkin yang perlu kita pahami ya. Selanjutnya peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran yang dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. Artinya apa? Bisa saja pada saat peserta itu dimenangkan, ternyata dia hitung-hitungan lagi misalnya, ternyata saya begini terus menang. Apalagi sekarang semuanya naik, badan naik, kan dihitung-hitung kembali. Dia bisa menolak, ya. Dan kita pun sebagai objek pemilihan tidak bisa memberikan sanksi. Kenapa? Ini kelalaian dari objek, bukan kelalaian dari pemilihan peserta. Sehingga inilah yang harus kita pahami terhadap masa berlaku surat penawaran. Yang ketiga, penyedia wajib menerima penunjukan SPBC kecuali yang bersangkutan tidak bersedia ya ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku.
sama nggak kena sanksi. Ya, siapa tahu juga itu hitungannya saya atau mungkin yang ingin dia bermain dengan nomor 2 misalkan. Ya, karena bisa saja masalah surat penawaran antara yang nomor 1 dan nomor 2 misalkan itu beda ya, karena masalah surat penawaran itu masih bisa dikoreksi oleh peserta. Ternyata kita buat 60 misalkan, ternyata di akun penyedia itu bisa digeser-geser gitu. Siapa tahu tergeser, nah sehingga pada saat SDBG terjadi hal ini kan, ternyata masalah surat penawaran sudah habis, dan biar teman-temannya lagi ternyata masalah surat penawarannya masih ada misalkan begitu. Jadi bisa saja terjadi hal demikian. Yang keempat, dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak, paling tidak sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut. Yang salah satunya adalah hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi. Nah, inilah yang jarang dilakukan oleh PPK pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ya, langsung saja kontrak, tidak ada rapatnya. Ya. Baru dikasih acara hasil pemilihan, langsung dibikin tanpa perlu apapun. Besoknya kontrak setelah jaminan pelaksanaan, tidak ada rapat. Tidak mengetahui apakah nanti surat penawarannya masih ada, bagaimana nanti PHP-nya juga tahu kan. Nah di sini di dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak salah satunya adalah mengkonfirmasi masa berlaku penawaran. Sehingga pada saat masa berlaku penawaran ya itu sudah tidak berlaku, maka tentu sebenarnya ya seharusnya tidak bisa dilakukan kontrak sebenarnya. Cuma karena ini sudah diketahui oleh PPK, maka di sini akan disepakati lagi. Jangan sampai misalnya berkontrak ini, masa berlaku penawaran sudah habis, misalkan surat penawaran. Jika perlu kesepakatan, jangan sampai ketika misalkan surat penawaran ini sudah tidak berlaku, terjadi permasalahan pada saat kontraknya perlu kesepakatan yang dibuat dalam yang misalkan surat pernyataan misalkan. Tapi saya tidak menyarankan demikian ya. Itu misalnya kondisinya, konteksnya misalkan sudah terjadi. Pak tahu nanti pemenang nggak mau nih, saya nggak mau nih mengundurkan diri, saya nomor 1 misalkan. Tapi masa berlaku penawaran sudah habis misalkan. Maka diperlukan kesepakatan lagi untuk menyatakan agar tidak terjadi permasalahan berdasarkan kontrak. Baik, sekarang di perjanjian KSU, fakta yang terjadi peserta gugur karena menyampaikan surat perjanjian KSU dalam persyaratan kualifikasi lainnya pada pasca kualifikasi. Nah ini masih sering terjadi ya, karena sekarang kan di SE 18 ya di BPR ya sudah memindahkan KSU itu ke bagian kualifikasi, beda dengan yang ada di Perlem ya. Cuma mungkin teman-teman yang mungkin di luar dari BPR membaca itu jangan lupa bahwasanya itu hanya berlaku di internal BPR. Selanjutnya, Komite Pemilihan tidak memahami cara evaluasi surat perjanjian KSU. Ya, kita harus bahas ya. Kenapa dia masuk ke dalam persyaratan administrasi penawaran, bukan administrasi kualifikasi? Kalau kita menggunakan acuan Perlem ya, ini keluar dari acuan SE 18/2021 yang dikeluarkan DPR. Nah, di sini kita lihat bentuk dokumen penawaran. Ya, ada 3 kan. Surat penawaran sudah disampaikan dalam SESP, jaminan penawaran itu misalkan nilai di atas 10 miliar, surat perjanjian kerjasama operasi ini dimungkinkan hanya nilainya di atas 15 M. Sehingga apa? Karena dia masuk ke dalam aplikasi, maka dia tidak bisa dianggap sebagai penawaran apabila disampaikan dalam kualifikasi. Ada di 252, teman-teman sudah baca, dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya dapat dianggap sebagai dokumen penawaran. Jadi tidak boleh disebutkan di sini. Kalau kita menggunakan dokumen yang ada, jadi harus disampaikan dalam dokumen penawaran. Mau nanti dimasukkan dalam harga, mau masukkan dalam kecelakaan, dia masih masuk ke dalam dokumen penawaran yang teredukasi. Ya. Nah di sini kalau kita bicara tentang 28.11 evaluasi administrasi, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan negara. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Artinya apabila surat perjanjian KSU tidak ada dalam penawaran administrasi, maka tidak memenuhi persyaratan administrasi. Nah, ini kalau kita menggunakan ketentuannya dari dalam Perlem ya. Selanjutnya untuk melakukan evaluasi terhadap surat perjanjian KSU, kita lihat di angka 3, surat perjanjian kerjasama operasi memenuhi persyaratan sesuai dengan KP 34. Nah, di KP 34 ada 5 ketentuan yang harus kita lihat. Kalau kurang dari 5 ini jelas, surat perjanjian KSU ini sudah dibuat di administrasi. Contoh misalkan mencantumkan nama KSU. Nah, nama KSU ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk ya atas nama misalkan jaminan penawaran,
surat perjanjian sewa, ya, itu harus atas nama KSO. Ya, kalau misalkan melakukan sewa seperti yang saya tadi, harus menggunakan atas nama KSO, nggak boleh menggunakan atas nama leadnya. Leadnya hanya boleh menandatangani. Selanjutnya B, mencantumkan nama perusahaan leadnya. Misalkan tadi ya, misalnya CPA berKSO dengan CPB misalkan. Jadi KSO-nya CPA, KSO, CPB itu biasanya. Nah, CPA, KSO, KSPB inilah yang akan ada di dalam nama jaminan penawaran atau nama pada saat di surat sewa perjanjian. Selanjutnya mencantumkan pembagian modal. Ini juga harus dipastikan karena dalam perlainan sekarang tidak ada lagi namanya angka seri modal tertinggi ya. Prioritas tersebut dulu kan ada 70. Nah, sekarang misalkan saja limitnya itu kalau kita bicara tentang yang aturan lalu 70 misalkan berarti paling banyak 70 berarti di atas 70 sudah gugur limitnya mengambil posisi 71 72 misalkan. Tapi sekarang kalau misalkan limitnya ngambil mau 80 mau ambil 90 maka itu tidak bisa digugurkan. Kenapa? Karena kita tidak mengatur batasan modus yang mayoritasnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Permen 13 tahun 2020. Selanjutnya mencantumkan nama individu dari KSO sebagai pihak yang memiliki KSO. Ya nanti misalkan surat sewa perjanjian tadi CPA KSO atas nama CPA KSO CPB lalu ditandatangani oleh nama individu yang tadi direktur dari POM-nya. Ya, jadi bukan di pihak dua itu bukan peserta POM-nya tapi atas nama KSO. Oke. Sekarang jaminan penawaran. Nah, jaminan penawaran ini kalau nggak salah kemarin ya Pak Ibu ya, kita sampai 1 hari penuh yang membahas terhadap jaminan penawaran di UPR ya. Tapi ini memang bukan untuk ditutup dari PBD ya. Saya tidak akan menyamakan, saya akan tetap menggunakan di aturan iklannya. Nah, fakta yang terjadi, peserta gugur karena tidak menggunakan penawaran dalam dokumen administrasi, walaupun jaminan penawaran asli sudah disampaikan langsung ke objek pemilihan. Nah, kita kembali nih, ternyata relaksasinya sekarang adalah dulu kan Permen KPU beda ya, harus jaminannya aslinya yang sampai sebelum batas saya dengan penawaran. Nah, sekarang kembali ke 2011 nih, ya di perlengkapan menterinya itu pada saat jaminan penawaran dapat disampaikan soft copy atau aslinya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah adanya tipu yang ada dalam IKP di Departemen Pemilihan. Nanti disebutkan ya Pak Ibu ya, saya baca dulu ya. Selanjutnya adalah perlu perbaikan redaksi pada IKP terhadap bunyi redaksi jaminan penawaran. Kita harus sesuaikan dengan pedomannya. Karena memang kalau kita menggunakan IKP-nya, seolah-olah jaminan penawaran yang disampaikan itu apakah aslinya atau soft-copy-nya. Sehingga kalau kita tidak menyesuaikan redaksi menggunakan pedomannya, maka itu kita akan juga susah melakukan evaluasi. Yang ketiga, pemilih pemilih tidak memahami yang dimaksud memberikan sampai dengan batas waktu ditentukan. Jadi ada dua waktu di sini. Pertama adalah sampai batas akhir pemasukan penawaran dan ada juga sampai dengan batas waktu ditentukan. Nah, maksudnya apa? Ya, nanti kita jelaskan juga ya sebenarnya. Selanjutnya ada tipe ketentuan dalam IKP atas evaluasi yang masih mengacu ke Permen Dikti disampaikan. Baik, kita yang kita bahas sekarang adalah apakah wajib soft copy dan jaminan asli disampaikan peserta. Nah, kalau memang kedua-duanya disampaikan, kenapa harus ada pilihan? Seharusnya kalau soft copy tidak perlu lagi menyampaikan jaminan penawaran asli. Sama juga kalau menyampaikan jaminan penawaran asli tidak perlu ada soft copy. Ya. Nah, jadi di sini bentuk jaminan penawaran itu dua. Ya, ada soft copy, ada jaminan penawaran asli. Ya, mungkin teman-teman melihat yang kuning-kuning inilah saya sesuaikan dengan pedoman agar tidak ambigu ya, karena jaminan penawaran itu ada bentuk dua, soft copy, jaminan penawaran asli. Nah, kalau soft copy, ya, maka soft copy jaminan penawaran asli disampaikan sebagai bagian dokumen aplikasi. Jadi ketika misalkan jaminan soft copy, maka sudah disampaikan dalam dokumen aplikasi. Ada slotnya itu spesifik. Ya. Selanjutnya, yang A ini, jaminan penawaran dapat dipilih dalam bentuk soft copy asli ini adalah jangan sampai jaminan penawaran ini artinya diedit ya, artinya langsung aslinya, foto aslinya sampaikan aplikasi. Nah, selanjutnya jaminan penawaran asli. Nah, kalau kita bicara tentang jaminan penawaran asli, maka ada di angka C, huruf C ya, angka C, huruf C,
jaminan penawaran asli disampaikan secara langsung. Nah, kalau kita misalkan menghapus yang apa namanya kalimat asli ini seolah jaminan penawaran disampaikan seperti itu. Nah, jaminan penawaran itu ada yang kedua, dengan sampai soft pun bisa dikirim langsung ke Pokja gitu. Jadi harus benar-benar dikira di sini jaminan penawaran asli disampaikan secara langsung atau melalui pos jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas hari penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman. Jadi yang disampaikan ini bukan bukti pengiriman saja, tapi sekalian dengan jaminan penawaran aslinya. Nah, di sini hanya bedanya adalah ketika misalkan langsung tentu dari pihak perusahaan ya. Tapi kalau kita bicara tentang yang dikirim kan melalui pos jasa pengiriman, misalnya JNE atau apapun, pada saat itu juga dia menyampaikan bukti pengirimannya. Ya, jadi Pak, ini disampaikan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Lalu kemudian, ya kita bicara tentang cara pengiriman jaminan penawaran. Ya, jadi Sokopi juga tadi disampaikan dalam dokumen administrasi. Yang kedua langsung berarti langsung disampaikan ya pada Pokja Pemilihan melalui pihak-pihak perusahaan atau pos jasa pengiriman itu bisa pasti dikirim oleh apa namanya dari pos-pos pengiriman ya katakan JNE atau apapun yang bisa yang memang apa namanya sebagai pengirim jasa pengiriman nanti dibuktikan dengan bukti pengiriman. Nah, yang huruf D, nah ini saya sampaikan ya. Dalam hal jaminan penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, ini adalah lingkupnya soft copy tadi. Soft copy ya nih. Soft copy ini hanya soft copy. Nanti pada saat ya pembukaan penawaran ya itu kan disampaikan di dalam dokumen penawaran masalahnya. Dan mungkin Pokja Pemilihan itu bisa melihat soft copy tersebut sebelum ada penyampaian penawaran. Nah, berdasarkan soft copy ini foto inilah yang lakukan klarifikasi kepada penerbit jaminan. Jadi belum bicara tentang aslinya. Nah, soft copy ini ketika dilakukan klarifikasi dan ternyata hanya bisa dicairkan lewat aslinya, maka Pokja memberikan waktu lagi. Ya, jadi waktu lagi karena mau berapa hari itu juga kita jelaskan penjelasan ya. Jadi misalkan sampai batas akhir evaluasi penawaran misalkan. Maka dalam sampai batas akhir evaluasi penawaran, jaminan penawaran asli itu tidak terima, maka bisa dibutuhkan dalam administrasi. Perbedaan misalkan dari jaminan mengatakan tidak apa-apa foto bisa tidak perlu jaminan penawaran asli lagi untuk melakukan pencarian misalnya. Maka itu tidak perlu lagi kita meminta yang namanya jaminan penawaran asli. Nah, ini dimaksud dengan batas waktu yang ditentukan karena kita bicara tentang adanya soft copy tanpa aslinya. Ya. Nah, mungkin cara membacanya saya harus sampaikan di sini slide ya biar gampang buat teman-teman. Ketentuan huruf A dan B dalam hal peserta sudah menyampaikan soft copy jaminan penawaran asli, maka tidak diwajibkan menyampaikan kembali jaminan penawaran aslinya ke Pokja. Ya. Tapi dalam kasus-kasus di Denpasar misalkan tidak ada yang menyampaikan pernah salah satunya itu kedua disampaikan. Cuma jangan sampai pada saat peserta itu menyampaikan aslinya, peserta itu Pokja malah menggugurkan tidak menyampaikan soft copy-nya. Ya. Jadi di sini ketika misalkan di dalam SPS itu sudah ada slot jaminan penawaran, dia bisa saja nanti peserta itu menyampaikan file jaminan penawaran asli sudah disampaikan ke Pokja Pemilihan. Cuma kalimat tersebut sama kayak surat perjanjian KSO. Itu kan harus diisi ya. Ketika misalkan peserta itu tidak melakukan KSO, maka sering sekali kita melihat di dalam penawaran mereka tidak melakukan KSO. Nah ini apa? Agar supaya bisa di appendo penawaran peserta. Kalau tidak dimasukkan semua, diisi semua sesuai dengan slot yang kita buat, dan itu tidak akan bisa di appendo. Ya. Nah itu. Nah, yang tipe ini kepada Ibu ya, ini masih mengacu kepada Permen 12 2020. Kenapa? Karena jaminan penawaran itu hanya bisa dikirim aslinya saja, tidak boleh yang namanya soft copy. Maka dalam konteks 29.2 itu disebutkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran berdasarkan data yang diunggah atau diupload dalam SPSD dikecualikan untuk evaluasi jaminan penawaran dilakukan berdasarkan dokumen jaminan penawaran disampaikan. Ya, jadi hanya kalau saran saya itu dihapus di 292 ya, khusus untuk jaminan penawarannya. Karena jaminan penawaran di Perda 12, soft copy-nya bisa dievaluasi dan atau jaminan penawaran aslinya. Kalau kalimat ini masih ada, otomatis ya
otomatis pada saat kita mengambil fotokopinya ke dalam penawaran, maka akan bertentangan dengan 29.2. Ya, karena kita melakukan evaluasi terhadap jaminan penawaran yang diunggah. Oke, nah itu yang saya sampaikan untuk jaminan penawaran. Selanjutnya adalah mungkin di sini tadi sudah dijelaskan juga ya Bapak Ibu ya, yang permasalahan kapan itu disampaikan sampai dengan proses penyampaian penawaran. Jadi misalkan contoh seperti ini ya, kita melihat pembukaan penawarannya itu di 0801. Berarti di 0801 ini adalah batasan terakhir jaminan penawaran asli ataupun melalui pos jasa pengiriman itu disampaikan di sini. Di 30 Mei boleh lewat jam 08.01 ya. Lalu kemudian yang soft copy ya, ini juga kita pasti tahunya sudah berdasarkan pembukaan penawaran ya, kita akan melihat antara jaminan penawaran asli dan soft copy-nya kita lakukan klarifikasi kepada penerbit jaminan. Kalau masalah jaminan penawaran asli kita sudah clear nih. Yang soft copy ini ya, bisa saja dicairkan lewat fotonya saja, fotokopinya saja, atau atau bisa saja meminta jaminan penawaran aslinya. Sehingga seperti yang sampaikan di awal, kalau misalkan dibutuhkan aslinya, maka kita memberikan batasan waktu lagi. Ya. Jadi misalkan seperti tadi, seperti itu kan harus sampai evaluasi penawaran. Apabila lewat, udah pasti tidak gugur ya di administrasi. Oke. Nah kita masuk ke teknis sekarang. Ya, jadi lebih penting evaluasi terhadap teknis ini ada 5 ya. Sama adalah penting evaluasi di periode pelaksanaan. Poin penting evaluasi personil manajer, poin penting evaluasi peralatan, poin penting evaluasi dokumen masyarakat, dan sampai nanti evaluasi penting evaluasi dokumen sukon termasuk tambah syarat ya. Yang pertama adalah metode pelaksanaan. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi, sebenarnya saya tidak masuk dalam penyusunan lagi ya. Cuma saya mungkin ingin jelaskan sedikit ya pada teman-teman semua di sini yang berada mereka juga, ada pekerja juga. Di sini pastikan BPK sudah menetapkan dan menyampaikan metode pelaksanaan ke dalam SPSI. Ya kenapa? Ya nanti juga ada di slide berikutnya. Kenapa BPK ini harus menetapkan ya. Padahal metode pelaksanaan ini apakah nanti akan disampaikan dalam SPSI, apakah tidak, juga ada nanti aturannya. Selanjutnya pastikan besaran nilai paket pekerjaan. Karena kita harus melihat dengan nilai 50 M ya ke 100 itu hanya bisa 3 pekerjaan utama. Karena metode pelaksanaan ini adalah patokannya adalah berapa banyak pekerjaan utama yang ditetapkan dalam KJT. Pastikan dulu. Jangan sampai nanti nilainya 51 M tapi ternyata PPK menetapkan pekerjaan utama 4. Nah, itu nggak boleh ya. Paling banyak aturannya ada paling banyak 3 pekerjaan utama. Selanjutnya pastikan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam KJT. Pastikan kenapa? Apabila itu sudah ditetapkan dalam DP pekerjaan utama, maka itu menjadi hal yang akan dievaluasi ya. Tapi misalnya begini, karena pekerjaan utama itu kan ditetapkan berdasarkan 3 pekerjaan utama yang nilai buatnya tertinggi misalnya. Ternyata kesalahan penetapan yang maunya mempertandingkan pekerjaan A, ternyata pekerjaan utama yang ada dalam DP itu tidak pekerjaan A. Dipastikan. Selanjutnya pastikan kriteria yang tertentu dalam KP. Ya, jadi metode pelaksanaan ini bagaimana cara melakukan evaluasinya, bagaimana mengukurkan itu jelas sekali dalam KP. Selanjutnya pastikan melibatkan tim ahli atau tim teknis. Kita tahu bersama kan kalau kita bicara tentang metode pelaksanaan ini kan disusun dirancang oleh konsultan perancang juga ditetapkan oleh BPK. Sehingga dalam konteks ini kita diperlukan memang kegiatan pemilihan sesuai dengan pasal 13 itu sudah ada ya, bahwasanya dalam melaksanakan tugas itu pokoknya pemilihan dapat dibantu oleh tim teknis atau tim ahli. Oke, nah di sini saya sampaikan juga ya, mungkin ada BPK yang selalu bertanya apa dasarnya BPK harus menetapkan metode pelaksanaan. Nah ini dasarnya. Jadi di sini pastikan ya bahwasanya BPK sudah menetapkan metode pelaksanaan. Ingat ya, metode pelaksanaan. Jadi bukan RKS ya, RKS yang saya sendiri RKS ya, bukan metode syarat, tapi yang dipersyaratkan, yang diamanatkan adalah metode pelaksanaan. Jadi kenapa BPK harus menetapkan metode pelaksanaan? Karena ada pengaruhnya pada saat proses pemilihan. Contohnya di sini. Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, pokoknya pemilih membandingkan antara metode kerja dengan yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh BPK. Ya. Jadi jelas sekali yang telah ditetapkan oleh BPK.
Jadi PPK itu menetapkan metode pelaksanaan lalu disampaikan ke dalam PSE. Ya, tidak mungkin ya kalau kita melakukan membandingkan metode pelaksanaan yang tidak disampaikan oleh PPK dalam sistem. Ya, walaupun misalkan PPK menetapkan metode pelaksanaan, tapi dia tidak menetapkan ke dalam atau menyampaikan dalam PSE. Sehingga apa? Informasi terhadap metode pelaksanaan itu kan tidak dibaca oleh peserta. Nah, sama dengan misalnya di 25 ke 8. Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik, peserta telah menyatakan melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Bagaimana peserta itu menyetujui metode pelaksanaan mereka? Kalau metode itu tidak ada, apa yang mau disetujui? Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami ya. Jadi intinya metode pelaksanaan itu adalah metode yang harus disampaikan ke dalam SPSE. Belum lagi nanti kita terkait dengan membandingkan peralatan yang tidak sesuai. Nah, jadi banyak sekali peran penting dari metode pelaksanaan. Nah, bagaimana peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan cara evaluasinya? Sekarang termasuk evaluasinya. Yang pertama sebagai dua ya. Dalam hal misalkan peserta menyampaikan metode pelaksanaan yang sama dengan PPK. Nah, jadi kalau sama, ya pasti sama ya tahapannya, urutannya pasti sama karena dia copy paste. Cuma yang perlu kita lihat di sini pastikan kesesuaian peralatannya. Ya, yang mempersyaratkan persyaratan kan PPK ya, disampaikan ke dalam metode, disampaikan ke dalam RDP. Jadi belum tentu juga peserta tersebut yang mengcopy paste metode pelaksanaan PPK itu usulan peralatan itu sama. Nah, inilah yang kita harus lihat dulu kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan. Nah, contohnya misalkan, nah di sini dia paste nih, contoh misalnya pekerjaan galian nih. Ini pekerjaan PPK, galian tahapan pertama penggalian dilakukan dari order dan material langsung didampingi ke dua unit dalam truk berkapasitas 2 ton dan hasil galian dibawa langsung 2 lokasi pembuangan jalan yang sudah ditentukan pengguna jasa. Di copy paste oleh peserta. Nah, ini pasti sama misalkan. Lalu kita lihat misalkan di dalam dokumen penawarannya, ya, jadi kita lihat sekarang. Nah, kalau di dalam dokumen pemilihan itu sudah bersama ya dengan apa yang ada dalam metode tersebut. Di sini dibutuhkan 2 dump truck, jadi 2 dump truck, backloader ya, dan 2 ton juga ada di sini kapasitasnya semuanya sudah disesuaikan dengan dokumen pemilihan. Lalu kemudian ya kita lihat penawaran peserta, apakah peralatan yang disampaikan sama atau tidak. Nah ternyata yang dump truck ini diganti dengan truk misalkan, ini misal ya. Lalu kapasitasnya jadi 4 ton, jumlahnya menjadi 1 dari 2 menjadi 1. Nah kita memang yang belum bisa mengukurkan ya, maka kita akan perbandingkan dulu. Nah dari konteks seperti ini, dari metode pun kita tahu apakah metode kerjanya bisa bisa dipenuhi oleh perbedaan dari peralatan itu tidak. Contoh di sini misalkan truk ya, ini 2 unit dump truck, ya 2 unit dump truck. Nah sedangkan dia menyampaikan 1 truk. Nah di sini 2 dump truck ini di metodenya adalah bekerja bersamaan, ya bersamaan di waktu yang sama. Nah, di sini data adalah langsung kedua lokasi pembuangan jalan sudah ditentukan pengguna jasa. Sehingga apa? Apakah memungkinkan ya yang dibutuhkan 2 truk ya, 2 dump truck lalu disewakan 1 truk? Apakah nanti bisa melaksanakan baik itu dari sisi waktu pelaksanaannya, biaya kerjanya atau tidak? Apalagi kita harus melihat bahwasannya dari sisi target ini kan mempercepat proses pekerjaan yang karena membuang langsung mengangkut lagi. Nah, tapi kalau target ini membutuhkan tenaga manusia lagi ya untuk membuang dari dari tersebut ya, secara manual. Sehingga kalau saya melihat dari sini, maka tentunya metode pelaksanaan dan peralatan utama yang ditawarkan tidak akan memenuhi kesesuaian antara metode kerja tersebut, sehingga bisa dibutuhkan. Nah, ini untuk yang misalkan menyampaikan pertanyaan yang sama dengan metode khusus kita kita fokus di peralatan. Nah, bagaimana misalkan dalam hal pertama menyampaikan metode pelaksanaan yang berbeda, maka bukan satu lagi yang kita lihat. Jadi ada 3 yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah tahapan urutannya. Ya, jadi seharusnya kalau kita bicara tentang metode pelaksanaan itu dari pekerjaan A, B, C, D, E semua itu sudah diuraikan. Cuma di dalam perda 12 ya itu hanya 3 saja. Jadi bukan keseluruhan pekerjaan utama yang akan diuraikan dalam metode pelaksanaan. Ya, contohkan misalkan divisi 5, divisi 6, divisi 7. Maka inilah yang akan diuraikan. Jadi divisi 1, 2, 3 kalau ada itu tidak perlu diuraikan. Jadi 3 yang pekerjaan
Iya, teman-teman dalam KDP yang harus kita lihat. Baik itu yang sesuai urutannya, ya divisi 5, terus sesuai antara bekerja dengan peraturan utama, ya semua divisi, ya divisi 5, divisi 6, divisi 7, termasuk dari sesuai antara bekerja dengan aplikasi atau kelompok pekerjaan yang disyaratkan. Nah, jadi di dalam melakukan ketika dia berbeda, maka pastikan di dalam pelaksanaan sudah memulaikan semua spesifikasinya, baik itu spesifikasi bahan, spesifikasi peralatan, spesifikasi risiko, spesifikasi penduduk kerja dan tenaga kerjanya. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita melibatkan yang sangat berbeda ini pasti kita melibatkan, ya karena kita tidak tahu apakah ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan di dalam metode pelaksanaan. Ya. Ini hanya 3 saja ya, boleh di luar dari divisi 5, 6, 7. Misalkan kalau menjadi pertanyaan silakan. Penting secara minimal dari metode pelaksanaan itu sudah menguraikan 3 pekerjaan utama. Nah ini. Nah, selanjutnya evaluasi metode pelaksanaan di KP yang ada di huruf E, KP di dalam metode pelaksanaan di tugas jalur upaya, misalnya Pokja pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan dokumen metode pelaksanaan peserta tidak menjelaskan peralatan utama, namun peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan syarat dalam LDP. Nah, jadi seperti ini ya. Kita contohkan di sini metode pelaksanaan pekerjaan galian peserta. Ya, di sini dibutuhkan dalam LDP pemilihan tersebut ada truk, water tank, vibrator, eskavator. Serta kapasitas sudah ditetapkan juga di LDP ya, termasuk jumlahnya. Nah, peserta juga menawarkan dengan alat yang sama, persis sama. Maka ketika misalkan kita melihat metode pelaksanaannya si peserta yang tidak menyebutkan peralatan, maka tidak bisa digugurkan. Nah, kalau coba pekerjaan galian BPK tadi ya, nah di sini kan jelas sekali ada peralatan yang disampaikan, tapi di dalam peserta tidak menyampaikan peralatan. Langsung saja dia mengatakan setelah penggalian dilakukan material langsung dilakukan dan hasil galian dibawa langsung ke lokasi penggunaan jalan sudah tetap biasa. Sehingga di dalam metode peserta ini tidak memunculkan alat, tapi karena aturan mengatakan demikian, ya seperti ini, metode pelaksanaan peserta tidak menjelaskan peralatan utama, namun peralatan utama yang dilakukan oleh peserta sesuai dengan peralatan dalam LDP. Jadi ketika sama, maka itu tidak perlu lagi kita menggugurkan bahwasanya di metode pekerjaan galian ini tidak disebutkan peralatan. Nah, contohnya misalkan peralatan berbeda ya. Nah, tadi saya contohkan lagi di ya, ternyata ada berbeda, maka kembali ya. Jadi kembali harus dibandingkan kembali ke dalam metode pelaksanaan BPK. Apakah nanti truk ini bisa menyelesaikan pekerjaan tidak? Ya, seperti disampaikan di awal tadi. Jadi ini ya tadi kalau yang menyampaikan metode pelaksanaan yang sama, maka Pokja lebih fokus kepada kesesuaian peralatannya. Tapi kalau misalkan dia menyampaikan metode pelaksanaan yang berbeda, maka lihat lagi apakah nanti peralatannya sama atau tidak, kapan urutannya sama atau tidak, kesesuaian spesifikasi sama atau tidak, karena ini berbeda kan, jadi perlu memang dibandingkan. Nah, itu metode pelaksanaan ya. Sekarang yang paling penting evaluasi personil manajerialnya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam evaluasi. Yang pertama adalah masih menggugurkan SKK. Nah, masih membuka SKK, ada peserta yang tidak menyampaikan SKK, baik itu kopinya, baik itu isian SKK yang ada dalam dokumen usulan personil manajerial itu digugurkan. Karena apa? Karena pemahaman di EKP 8 ya itu hanya tidak dibuktikan saja, tapi tetap dievaluasi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari ketentuan EKP 8 itu bukan SKK-nya yang diusulkan dalam penawaran, tapi personilnya. Ya. Sertifikat kompetensi kerja kan begitu kalimatnya. Sertifikat kompetensi kerja untuk personil manajerial, artinya siapa personil manajerialnya yang akan nanti diusulkan. Ketika misalkan perusahaan itu menang, maka si personil itu SKK-nya dibuktikan pada saat kontrak ya dialokasikan personil. Dan selanjutnya masih berpedoman pada jabatannya. Ini termasuk evaluasi pengalaman personil manajerial ya. Jadi contoh misalkan pekerjaan gedung, pelaksana jabatannya adalah pelaksana SKT, pelaksana bangunan gedung. Nah, ketika misalkan si peserta itu menyampaikan jabatannya pelaksana, tapi bukan pekerjaannya, bukan gedung, maka itu digugurkan. Nah, itu salah. Karena apa tadi disampaikan di awal, tidak lagi berdasarkan jabatan, penampilan atau keahlian selama itu pekerjaan fisik konstruksi. Nah,
Yang nomor tiga, nah sudah ya, jadi masih berteman pada kalian keterampilan, jangan menggunakan contoh ya teman-teman ya. Selanjutnya pengalaman wajib tayang dalam psiki. Nah, ketika kita bicara tentang pengalaman wajib tayang, tentu di sini kalau dia sudah punya SKK pasti ada pengalaman tersebut ya, karena ada memang batasan pengalaman yang harus disampaikan. Tapi sekarang ya aturan sekarang kan tidak mewajibkan apakah pengalaman itu memiliki pada saat memiliki SKK tidak. Bisa saja dia nggak memiliki SKK atau mungkin anak SMA langsung bekerja, maka nggak mungkin kan pengalaman tersebut ada di psiki. Ya, jadi ingat ya, jadi untuk pengalaman personil yang dibutuhkan nggak harus pengalaman ber-SKK atau pengalaman yang jabatannya manajerial, tidak. Kenapa? Karena pengalaman sebagai mandor, sebagai tukang itu bisa dihitung sebagai pengalaman konstruksi. Ya. Yang kelima, selalu berpatokan nama personil wajib ada dalam kontrak. Ini juga saya bingung ya. Kenapa? Karena saya mengatakan tadi, pengalaman personil itu ya, tidak lagi sifatnya manajerial. Apakah iya seorang mandor, seorang tukang ada namanya dalam kontrak? Apakah iya itu akan ada dalam lampiran SKK? Tidak mungkin. Yang ada dalam lampiran SKK adalah ini pun kalau berkaitannya sipil terhadap administrasi kontrak ya. Personil manajerial itu adalah manajer proyek, manajer teknis, keuangan, alih pasti itu akan tertuang dalam lampiran SKK. Kenapa? Karena itulah patokan PPK nanti kalau melakukan adendum. Saya belum melihat kalau mandor itu ada dalam kontrak yang dituangkan dalam lampiran SKK. Karena mandor itu nggak perlu diadendum. Kalau ada pergantian mandor, pergantian tukang, tidak akan perlu adendum. Karena itu dalam pengawasan dari si pelaksana ataupun manajer proyeknya. Nah, selanjutnya, nama personil wajib ada dalam dokumen penawaran. Ini juga saya bingung. Ya, ada yang mengumpulkan sampai mencari pengalaman paket yang diumumkan SPSI sebelumnya. Oh, ternyata nggak ada nih namanya di sini di dalam dokumen penawaran personil. Ya bisa saja nggak ada dalam dokumen penawaran, tapi pada saat kontrak dia menggantikan si personil yang sedang yang kemarin diusulkan dalam penawaran. Jadi jangan sampai kita menggunakan acuan-acuan seperti itu. Selanjutnya pengalaman saat memiliki SKK tadi disampaikan ya. Sekarang pengalaman itu tidak harus memiliki SKK. Bisa saja dia belum punya SKK setelah tamat sesuai dengan pendidikan minimal SKK, ya maka itu bisa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesalahan dalam klarifikasi. Klarifikasi bahasa posleading, ya. Yang di IKP sudah jelas sekali. Pengalaman dapat dihitung berdasarkan CV atau daftar pengalaman pekerjaan atau referensi. Nah, yang terjadi dalam alasan gugurnya tersebut adalah peserta tidak dapat menunjukkan referensi. Sedangkan kalau kita bicara tentang apa yang sudah disampaikan, misalnya dia sudah menyampaikan CV, misalkan atau daftar pengalaman pekerjaan, maka tidak ada alasan gugur dengan referensi. Karena referensi itu sudah gugur ya di awal, karena dia sudah pesertanya sudah menyampaikan CV. Jadi cara klarifikasinya bukan terbatas dari referensi saja. Kalau referensi nggak ada, ya kontrak, kalau kontrak nggak ada, ya pengguna jasanya. Terakhir baru ke direkturnya. Karena seringkali saya melihat pokja pemilihan tidak memberikan kesempatan kepada direkturnya melakukan klarifikasi. Padahal pengalaman pekerjaan tersebut bisa saja kemungkinan benar. Kan? Permasalahan nanti direktur itu mengatakan keterangan tidak benar, itu kan sanksinya kepada direktur lagi. Yang penting kita sudah melakukan klarifikasi kepada anggaplah kalau bapak dan ibu misalkan sudah pengalamannya mandor, bukan usah minta kontrak, mungkin ada minta referensi, bisa saja referensi, tapi kalau referensi itu bisa didapatkan, ya. Tapi kalau misalkan referensi juga bisa didapatkan, alasan misalkan BPK tidak ada, BPK itu mungkin sudah pensiun atau belum meninggal misalkan, tentu referensi ini tidak bisa dibuat oleh BPK atau pengguna jasa tersebut. Sehingga terakhir kita harus memberikan kesempatan kepada direkturnya, kita klarifikasi itu dengan mengatakan apakah pengalaman personil ini benar atau tidak. Ya, saya yakin direktur pasti ngomongnya pasti benar 100% dan tidak. Maka dituangkan dalam berita acara juga dalam hal ya, memberikan keterangan tidak benar, maka sesuai dengan ketentuan IKP 4 dan 6 ya, dilarang menyampaikan dokumen yang tidak benar, keterangan tidak benar untuk memenuhi kebutuhan persyaratan terhadap dokumen pemilihan, maka dikenakan sanksi dan jelas sekali tidak ya digugurkan ya. Jaminan penawarannya dicairkan kalau ada ya misalnya dari sebelah atas dan blacklist usulan blacklist ya. Jadi di sana sampaikan ya. Nggak mungkin lah artinya direktur tersebut mengatakan tidak benar pak ini personil ini nggak benar saya tawarkan asal-asalan, nggak mungkin begitu. Nah ketika misalnya kasih direktur mengatakan oh ya pak benar pak memang kerja di kami atau bekerja di tempatnya lain atau dari perusahaan lain silakan kita buat saja di sana. Nanti permasalahan nanti ada permasalahan pengaduan, informasi tidak benar, yang disalahkan bukan pokja, tapi si
peserta tersebut yang sudah menyampaikan keterangan yang benar pada Pokja. Ya, jadi begitu juga pada PPK. Ya, ketika misalkan PPK yang mereview terhadap berita acara hasil pemilihan, sedangkan si Pokja ya sudah melakukan klarifikasi pada direktur, kalau misalkan PPK sudah menemukan informasi ternyata personil tersebut tidak benar pengalamannya, nggak usah dari PPK ini menolak BHG-nya Pokja dengan meminta evaluasi ulang. Jadi langsung saja ya gunakan ketentuannya KP 4 dan 6 tadi, bahwasannya bisa dikenakan digugurkan ya, digugurkan dalam konteks ini bisa tidak terbitkan CBJ jaminan berwarna asli dicarikan dan usulkan blacklist. Nah, PPK langsung saja menunjuk yang kedua, tidak perlu menolak penetapan pemenang dari Pokja pemilihan. Kenapa? Karena kesalahan Pokja pemilihan ini tidak ada. Ya, Pokja pemilihan tidak salah. Artinya karena dia sudah melakukan klarifikasi. Pokja nggak bisa mencari kebenaran terhadap apa yang dinyatakan direktur. Nggak mungkin direktur kecuali sumpah pocong misalnya, mungkin dengan proses pemilihan ada sumpah pocong ya, nyatakan apa benar ya, demikian. Jadi apapun yang disampaikan oleh direktur ya dianggap benar oleh Pokja. Karena memang tadi kalau kita mengatakan Pokja itu mencari kebenaran nggak mungkin juga ya. Benar ini, misalnya kita melihat mungkin berdasarkan kontrak ada dia, kan? Apalagi kontraknya nggak ada, lagi penawaran nggak ada, terus pengalaman seorang mandor tuh kan susah banget nih Pak sebagai Pokja sebenarnya untuk menyatakan keyakinan, membenarkan, memastikan bahwasanya pengalaman tersebut ada. Nah, selanjutnya hanya fokus, disampaikan ya hanya fokus klarifikasi kepada pihak yang berwenang. Artinya pihak yang berwenang itulah bisa saja pedagang saya, itu aja. Tapi kita tidak memberikan kesempatan kepada direkturnya. Padahal dalam aturan KP itu jelas sekali klarifikasi dalam hal lalu dilakukan kepada peserta atau pihak lain, pihak berwenang atau lainnya. Jadi ketika sudah ada pilihan, ketika kita tidak bisa mengejar kepada pihak lain, maka tentunya adalah kesempatan kepada direkturnya. Karena direktur ini tentu memiliki sudah menyampaikan fakta integritas, transparan, tidak terbuka dan lain-lainnya. Ya. Jadi kita kembalikan kepada direktur, permasalahan dia itu menyampaikan keterangan tidak benar, silakan. Itu permasalahan yang sudah ada sanksinya. Nah, kedua adalah pengalaman yang dapat dihitung. Jadi tidak semua pengalaman itu bisa dihitung pada Ibu ya. Jadi di sini adalah pengalaman yang terdapat di riwayat pekerjaan. Ya, pengalaman dapat riwayat pekerjaan. Ada riwayat pekerjaan baru kita bisa hitung. Walaupun dia menyampaikan pengalaman tapi tidak menyampaikan ada riwayat pekerjaan, maka tidak bisa dihitung. Nah, selanjutnya pengalaman setelah lulus pendidikan minimal. Jadi kita lihat dulu pendidikan minimalnya apa. Yang dipersyaratkan apa? SKK, SKP, atau SKA. Nah, kalau misalnya contohnya SKA, maka pendidikan pengalamannya itu harus melampaui dari pendidikannya. Nah, jadi nggak boleh di belakang lebih dulu pengalamannya daripada pendidikannya. Selanjutnya pengalaman disesuaikan dengan uraian pekerjaan berdasarkan jabatan yang dipersyaratkan. Jadi bukan jabatannya yang harus sekali lagi tidak. Contoh misalkan pelaksana, jabatannya pelaksana. Kita lihat apa sih sebenarnya uraian pekerjaannya. Bisa saja seorang pelaksana, tapi uraian pekerjaan ternyata administrasi. Ternyata seorang logistik, seorang ternyata hanya sekedar K3, karena cara kompetensi tidak melaksanakan isi konstruksi. Maka nggak bisa dihitung sebagai pengalaman. Nah, selanjutnya, kapan pengalaman itu bisa diklarifikasi? Jadi harus memenuhi dulu syarat minimal yang ada dalam IKP. Contoh, misalkan paling tidak ya, kita ingin masuk ke dalam IKP. Adanya tahun pengalaman pekerjaan. Kenapa harus ada tahun pengalaman pekerjaan? Biar kita tahu tahun berapa pekerjaan ini. Ya, ini ada korelasinya dengan pendidikan juga. Harus jelas dalam daftar pengalaman pekerjaan kalau dia menyampaikan CV ya. Yang kedua, adanya pemberi pekerjaan. Ya. Adanya pemberi kerja ini adalah dalam IKP. Kita akan melakukan klarifikasi kemana? Gitu. Apakah dari PA atau dari biaya dasar pemerintah atau swasta gitu loh. Apa perusahaan kepada pengguna swasta atau pemerintah. Jadi harus clear di sini. Selanjutnya ada uraian pekerjaan ya. Tadi sampaikan yang namanya jabatan itu bisa saja pelaksana tapi kerjaannya administrasi. Ya. Terus adanya tahun pendidikan. Nah, tahun pendidikan ini korelasinya dari tahun pengalaman pekerjaan. Jangan sampai tahun pendidikannya lebih belakang ya daripada pengalamannya. Jadi karena kan ini berkaitan dengan pengalaman pendidikan minimal dulu, misalkan SMA berarti contohnya misalkan SMA tahun 2016 ya, maka pekerjaannya yang bisa dihitung adalah pengalamannya setelah 2016. Nah, jadi kalau misalkan dari riwayat ini ya, jadi riwayat ini ya, pengalaman yang dapat dari kerja ini kita kembalikan dalam IKP, jadi saya menemukan 4 ini aja ya.
yang sesuai dengan IKP. Kalau misalkan nggak ada tahun pengalaman kerja, dengan kualifikasi, nggak usah dihitung aja. Karena memang riwayat pengalaman kerja ini adalah hal yang memang diatur dalam IKP untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui jumlah tahun anggaran yang akan dihitung. Misalnya 4 tahun. Kalau tidak ada tahun anggaran, bagaimana kita menghitungnya? Sampai contoh seperti ini ya, saya ambil ketentuan IKP. Jadi di sini saya contohkan ini pengalaman personil adalah Bandar Wik misalnya. Dia yang mengatakan seperti ini saja. Satu, pengalaman paket pekerjaan gedung, 2, pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan. Ini pengalaman. Tapi pengalaman nggak bisa dihitung. Kenapa? Di angka 5, ya, pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja. Ya. Jadi yang namanya daftar riwayat pengalaman kerja itu adalah ini. Tahun berapa? Nah, seperti ini akan mampir ya. Pengalaman kerja itu per tahun tanpa memperhatikan namanya pelaksanaan produksi. Bagaimana kita menghitung? Itu berapa? Takutnya pengalaman paket pekerjaan gedung, pekerjaan jalan jembatan di tahun yang sama. Sehingga bisa itu 1 tahun saja. Nah, jadi harus ada tahunnya ya. Kedua adalah pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah lulus pendidikan. Ada pendidikannya. Nah, kalau misalkan pendidikannya sudah ada dalam daftar isian personal jadi maka tersandingkan ke sana. Oh, ternyata dia tamatnya misalnya SHT pelaksanaan dibutuhkan personal kecil ya. Ternyata SHT-nya tahun 2016 misalkan. Kita cek aja pengalaman-pengalamannya. Pengalaman pekerjaan gedung ini tahun 2014, berarti kita masukkan sebagai perhitungan pengalaman. Ternyata pengalaman pekerjaan gedung ini tahun 2017, nah, kita hitung. Nah, itu maksudnya. Nah, selanjutnya penilaian pengalaman manajer proyek, pelaksana, teknis secara pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan produksi. Maka uraian pekerjaannya harus disampaikan. Kalau model begini, pengalaman paket pekerjaan gedung misalkan. Anggaplah jabatannya pelaksana misalkan, jabatan pengalamannya ya. Tapi seringkali saya mendapatkan uraian pekerjaan tersebut di luar dari pelaksana. Malahan di sana melaksanakan pengendalian ketiga gitu. Jadi dari itu kita sudah melihat bahwasanya pengalaman fisik produksinya tidak bisa dihitung di personil manajer proyek, manajer teknis dan pelaksana. Ya. Sama juga dengan misalkan dengan personil K3. Kalau dia misalkan jabatan K3 tapi ternyata uraian pekerjaannya bukan K3, misalkan dia melaksanakan visi produksinya, mengendalikan dan atau melaksanakan pekerjaan tersebut, maka tentu apabila tidak ada K3-nya, maka tidak bisa dihitung sebagai pengalaman personil K3. Ya. Nah, yang lainnya juga sama ya Bapak Ibu ya ini. Kalau kita bicara tentang KP tadi. Jadi ada 4 paling tidak ya. Itu pendidikannya bisa tidak dilibatkan, bisa tidak dicantumkan dalam CV karena sudah ada dalam daftar ujian personil manajerial biasanya dibuatkan pendidikan oleh peserta. Nah, sekarang bicara tentang poin penting evaluasi peralatan. Kesalahan dalam evaluasi ya, meminta lebih dari 1 bukti dalam hal bukan atas nama pemilik. Contohnya begini. Kalau kita bicara tentang ketentuan peralatan, itu kan realisasinya adalah atas namanya saja. Gak apa-apa atas nama pemilik orang atas namanya berbeda, tapi diakui oleh peserta itu status milik sendiri. Ya. Karena dalam bukti kepemilikan yang bukan atas nama peserta tender itu tidak menggugurkan. Jadi atas namanya saja yang tidak menggugurkan. Silakan mau menggunakan nama siapa silakan saja. Tapi berbeda dengan status kepemilikannya nanti itu bisa diklarifikasi. Kalau dia mengakui misalkan dia itu atas nama milik sendiri, tapi BPKB-nya atas nama orang lain, maka kita harus mencari status yang benar. Apakah pada saat klarifikasi dia bisa menjelaskan ternyata peralatan tersebut sudah dikuasai atau tidak? Kalau dia bisa menjelaskan maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata alat yang status namanya yang di bukti tersebut masih bukan atas nama pemilik, yang bisa menggugurkan, seharusnya dia nyewa, gitu ya. Nah, yang nomor 1 ini maksudnya adalah jangan sampai ya objek pemilihan ada ini yang menggugurkan. Pada saat misalkan kendaraan nabrak ya, kendaraan itu kan dibuktikan dengan BPKB. Nah, CPA misalkan, CPA menawarkan kendaraan nabrak itu dengan status milik sendiri, tapi BPKB-nya masih atas nama orang lain. Nah, jadi secara pemenuhan syarat sudah terpenuhi sesuai dengan KP tadi dan mempermasalahkan apakah dia
atas nama milik ataukah masih atas nama orang lain. Yang perlu teman-teman di sini pahami, jangan sampai pada saat dia menyampaikan BPKB saja atas nama orang lain, lalu digugurkan karena dia tidak menyampaikan bukti lain, misalnya nota atau kwitansi jual beli. Ya, tidak ada aturan di dalam ketentuan BPKB tersebut mengharuskan dalam hal bukan milik sendiri, bukan atas nama milik sendiri yang diakui sebagai status milik sendiri harus menyampaikan nota jual beli, kwitansi pendukungnya, tidak ada. Ya. Walaupun dia menyampaikan STNK saja silakan, dia menyampaikan nota kwitansinya silakan saja, menyampaikan BPKB-nya saja silakan saja, ya, karena tidak ada tidak ada kewajiban untuk menyampaikan lebih dari satu bukti miliknya. Kalau misalkan dia BPKB-nya bukan atas nama pemilik, ya lakukan klarifikasi diundang oleh peserta untuk menjelaskan kenapa diakui status milik, tetapi bukti kepemilikannya masih atas nama orang lain. Nah, dari klarifikasi itu kan bisa didapatkan jawaban. Kalau misalkan kendaraan tersebut ternyata memang masih atas nama orang lain tersebut, maka status dari milik tersebut menjadi sewa peralatan seharusnya. Demikian. Nah, selanjutnya adalah belum bisa membedakan dokumen yang diperlukan antara peralatan yang dimiliki pemberi sewa dengan bukan milik dari pemberi sewa. Ya, jadi ada dua hal di sini, ada dua hal yang berbeda ya. Kapan si pemberi sewa itu akan memberikan surat sewa perjanjian plus bukti kepemilikan? Kapan si penyewa itu memberikan surat sewa perjanjian plus penguasaan alat? Ya. Nah, disampaikan slide berikutnya ya. Selanjutnya adalah bukti pemilikan peralatan dapat menggantikan daftar isian peralatan. Nah, ini juga perlu kita pahami bahwasannya daftar isian peralatan yang diusulkan itu dengan bukti peralatan itu tidak boleh saling melengkapi ya. Contohnya misalkan daftar isian peralatan dia tidak sampaikan, tapi dia menyampaikan bukti kepemilikan yang di dalamnya juga ada jenisnya, jumlahnya, kapasitasnya. Nah, apakah itu menggugurkan atau tidak? Jelas pasti menggugurkan. Karena yang diminta dalam persyaratan peralatan itu ada dua, ya, daftar isian peralatan beserta bukti kepemilikannya. Jadi harus kedua-duanya, bukan harus saling melengkapi gitu. Selanjutnya adalah surat sewa perjanjian memakai ini Mas Eko ya. Ya. Mengingatkan sekarang sudah jam 3.15, ini baru slide ke 27. Ya. Tidak apa-apa lah. Oke, surat sewa ini lebih ke banget loh. Surat sewa perjanjian bermateri ini ya, jadi kita harus melihat dulu ketentuan ketika dibutuhkan pihak lain ya, apakah diperlukan bermateri atau tidak. Jadi jangan sampai kita melihat contoh yang di dalam surat perjanjian sewa itu memang ada bermateri dibubuhi 2 rangkap ya. Itu artinya apakah kita sudah menang ya, baru kita bicara. Tapi dalam proses evaluasi materi itu tidak ada yang dievaluasi. Karena pada saat dibutuhkan tanda tangan dari pihak 1 ke 2 itu hanya cukup berstempel bahasa dan stempel saja, jadi tidak perlu ada yang materi. Karena materi itu tidak akan mengurangi dari sahnya sebuah perjanjian, ya. Apalagi materi ini kan ya materi itu banyak dokumen ya. Dan mungkin peserta-peserta itu yang baru bertanding yang belum menang sudah membayar pajak atas dokumen, sehingga materi surat perjanjian ini bisa disebut nanti ada pematerian kemudian ya, kalau memang digunakan sebagai alat berdata atau tidak. Selama itu tidak dijadikan sebagai alat berdata untuk pengadilan, saya kira surat perjanjian ini kita pasangkan ya secara hukum ya. Selanjutnya adalah kesalahan dalam klarifikasi. Klarifikasi masih bersifat minta fisik dokumen dan fisik peralatan. Padahal itu tidak dimungkinkan kembali ya. Baik itu minta BPKB aslinya, atau minta STNK aslinya, atau langsung melakukan cek fisik peralatan lapangan, itu sudah tidak dimungkinkan. Nah, contoh seperti ini ya, per kasus. Di sini ada kita masuk dalam KP ya. Di sini ada daftar isian peralatan utama, pada industri misalnya sebagai 2. Nah, contoh misalnya yang kedua ya, kita tidak bicara tentang bukti sewa alat itu ada di huruf C. Nah, di sini adalah contohnya, PT X menyampaikan alat dengan status milik sendiri, ya. Namun menyampaikan BPKB atas nama direktur PT X, ya, direkturnya bukan atas nama PT ya. Bukti pemilih ya menggugurkan karena tidak menyampaikan bukti pendukung semisal nota kemudian apakah tindakan kerja benar. Tentu tindakannya adalah salah ya. Jadi salah kenapa salah? Tidak masalah ya. Dia menyampaikan BPKB bukan atas nama
perusahaan PTE ya, tidak perlu menyampaikan bukti hukum, nota, deklarasi dan lain. Tapi lakukanlah klarifikasi untuk menjelaskan kenapa BPKB ini masih atas nama direktur. Ya, jadi di sini huruf C, bukti peralatan milik diri sewa beli sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Artinya jangan kita sampai minta BPKB asli, minta STNK asli maksudnya. Ya, jadi yang dilakukan Pokja itu adalah Pokja tidak minta dokumen asli dari BPKB. Jadi pada undangan itu pada saat klarifikasi, Pokja hanya meminta peserta menjelaskan BPKB yang sudah diupload mengapa tidak atas nama perusahaan. Ya, kalau dia mengatakan, si direktur mengatakan, oh memang saya punya kendaraan, tapi karena perusahaan yang membutuhkan, daripada dia menyewa, ya saya kasih saja perusahaan. Gitu. Artinya dengan kalimat seperti itu menjelaskan tidak gugur. Seharusnya si direktur ini menyewakan alat kepada si persewa perusahaannya. Seperti demikian. Oke, ketentuan ini hadirnya kan di Permen 13/2020 kemarin ya. Mengapa ini ada gitu loh filosofisnya? Karena seperti yang tadi, ada yang minta STNK asli tidak disampaikan ke dalam kepada klarifikasi digugurkan. Bayangkan saja STNK itu melekat kepada kendaraannya. Bagaimana kendaraan itu dibawa kemana-mana? Tidak mungkin dibawa STNK. Jadi apa? Jadi sehingga ada kesan, oh banget menggugurkan, kan begitu. BPKB ini minta asli, BPKB ini di bank. Sehingga apa? Tidak perlu lagi meminta yang namanya fisik-fisik yang ada dalam yang apapun yang dikepemilikan yang disampaikan ke penawaran. Jadi bukti itulah yang diklarifikasi, bukan minta tadi yang aslinya. Selanjutnya, klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan tidak terhadap isi peralatan. Jadi bukti kepemilikan peralatan yang dimaksud adalah bukti pemilik peralatan yang sudah disampaikan ke dalam penawaran. Jadi bukan lagi meminta fisiknya lagi ya, karena sudah dituangkan dalam huruf C. Nah, jadi mengapa angka 8 ini ada? Filosofinya apa? Ya. Karena banyak sekali di lapangan pada saat ini angka 8 dihilangkan, selain tidak merata evaluasinya, juga terkesan bahwasanya alat tersebut seolah-olah sudah pada saat proses pemilihan itu sudah berkontrak. Ya, kendaraan rusak, padahal rusaknya itu bisa diperbaiki dari seluruh kontrak itu bisa digunakan ke gugur. Seolah-olah pada saat kendaraan itu diklarifikasi Pokja harus sudah sudah layak ya, sudah tidak ada kerusakan kan. Selanjutnya banyak ya, ada kendaraan tidak ada di lapangan, dilihat kemana-mana nggak ada, namanya belum benar ya, belum berkontrak. Bisa saja dia peralatan tersebut digunakan untuk aktivitas lain. Nah ini maka dari itu yang angka 8 muncullah ya di Permen PU 14/2020 tidak diperkenankan untuk melakukan cek fisik peralatan atau klarifikasi terhadap fisik peralatan. Nah sekarang kita sewa sekarang ya, di sewa ini bukti peralatan yang berupa sewa, yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan atau penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa. Jadi antara bukti kepemilikan dan penguasaan peralatan itu tidak sama ya, tentu ya. Ya kalau kita bicara tentang penguasaan peralatan itu ada di angka 3. Tapi kalau kita bicara tentang bukti kepemilikan ada di angka 1 dan 2. Nah, angka 1 dan 2 ini apabila alatnya itu memang milik si pemberi sewa. Jadi bukan si pemberi sewa itu mendapatkan alat dari orang lain. Tapi kalau dia memiliki mendapatkan alat orang lain, maka ketentuan ketiga yang digunakan. Contoh seperti ini. PT X menyampaikan alat dengan status sewa pada CVC. Ya. Namun menyampaikan BPKB atas nama Tono, bukan direktur atau bukan atas nama CV. Orang lain nih, Tono, BPKB-nya. Pokja pemilihan menggugurkan karena tidak menyampaikan bukti pendukung misal nota deklarasi pembeli apakah tindakan Pokja benar. Jadi di sini ya sama dengan kasus tadi ya. Jadi kita lihat dulu ya apakah nanti misalkan si Tono ini ya yang ada dalam BKB tersebut memang masih menguasai alat tersebut ya. Seharusnya Pokja karena misalnya dia menyampaikan di sini adalah bukti kepemilikan ya. Jadi dia harus sebenarnya karena alatnya punya si Tono, maka si CPC ini tidak menyampaikan bukti kepemilikan, tapi dia menyampaikan surat penguasaan kepada dari si Tono ke CPC ya. Jadi bukan bukti kepemilikan. Jadi intinya gini,
ketika misalkan alat tersebut ya, alat yang disewa tersebut adalah alat yang punya pemberi sewa, maka si pemberi sewa itu menyampaikan surat sewa perjanjian dan bukti kepemilikan alat dari si PC. Tapi kalau misalkan ternyata si PC yang menjadi pemberi sewa ternyata alat tersebut bukan dimilikinya atau dia meminjam dari tempat lain, maka si PC ini tidak perlu menyampaikan bukti kepemilikan, tapi dia menyampaikan surat penguasaan alat yang isinya, contoh misalkan nomor 3, surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa. Ya, jadi ada yang punya alat memberikan haknya atau memberikan alatnya tersebut kepada si pemberi sewa. Atau misalkan surat kuasa, misalkan, saya memasarkan alat saya di kepada pemberi sewa, disewakan kepada si peserta misalkan. Entah siapa nanti pesertanya, yang jelas surat penguasaan itu beda dengan bukti kepemilikan. Ya, jadi kita bisa klarifikasi, apalagi misalkan ternyata peralatan tersebut yang datang dari pemberi sewa itu bukan atas nama si pemberi sewa, perlu kecurigaan di sana. Jika klarifikasi meyakinkan benar tidak si pemberi sewa ini punya alat, kenapa dia menyampaikan bukti kepemilikan misalkan. Nah, kalau dia menyampaikan bukti kepemilikan dan proses klarifikasi ternyata alat tersebut bukan alat si pemberi sewa, ya, maka tentu bukti kepemilikan ini tidak bisa menggantikan penguasaan. Ya bisa saja dia mau nyamar di tempat lain ya, dokumen-dokumen lain ternyata dia tidak kenal misalkan tidak punya alat misalkan. Itu sering terjadi ya. Jadi pastikan ya, bahwa alat itu apakah punya pemberi sewa atau tidak. Karena ini berpengaruh kepada bukti-bukti kepemilikannya. Oke, sekarang evaluasi penting dokumen RKK. Kesalahan dalam evaluasi adalah menetapkan lebih dari ukuran RKK dan implikasi risikonya. Berada sekali ya, cukup satu identifikasi dan satu ukuran RKK. Tapi masih banyak yang menetapkan lebih dari satu. Sehingga apa? Sehingga ketika peserta itu menyampaikan salah satunya digugurkan, padahal cukup satu saja yang seharusnya dipenuhi oleh peserta. Sehingga ini jangan sampai kita menetapkan lebih dari satu RKK dan atau lebih dari satu identifikasi risikonya. Yang kedua, mengevaluasi isi dan isi tabel keseluruhan. Ya, padahal kalau kita bicara tentang isiannya itu kan hanya diisi ya, tapi kita tidak akan melihat apakah benar atau tidak isiannya. Jadi masih banyak nih, contoh misalnya dia di dalam ketentuan perundang-undangan misalnya, ternyata di dalam tabel ketentuan perundang-undangan dibuat tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturannya digugurkan. Padahal cukup dia mengisi apakah dia mengisi tentang keselamatan korupsi, yang penting ya masih masuk dalam unsur RKK atau masuk dalam unsur K3-nya. Maka tentu itu sudah memenuhi syarat ya tentang tabel-tabelnya, karena kata kuncinya seluruhnya diisi tapi tidak dievaluasi isiannya. Selanjutnya mengevaluasi dengan berpedoman pada contoh-contoh dokumen pemilihan. Misalnya ada jadwal bersih ya, itu dikosongin oleh peserta, digugurkan oleh pokja. Padahal ketentuannya adalah bisa diganti dengan sub elemen yang lain. Misalnya dukungan keselamatan korupsi, tabelnya apa? Tabelnya program apa ya, itu kosong semua. Nah, itu digugurkan karena hanya membaca sekedar saja. Tabel semuanya diisi, misalnya kolom tabel diisi. Padahal dalam aturan tersebut, tabel itu bisa diganti dengan sub elemen dari dukungan keselamatan korupsi. Misalnya 3.1, 3.2, 3.3 itu bisa menjadi hal yang sama ya, yang bisa dipenuhi oleh peserta. Yang keempat, tidak memahami ketentuan apabila fakta komitmen keselamatan korupsi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan media. Misalkan, contohnya ditandatangani oleh stafnya misalkan, langsung digugurkan. Padahal kalimat belum ini, kalau stafnya itu yang menandatangani, berarti kan belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi tersebut, dan bisa digugurkan. Ya, tidak bertandatangan nggak apa-apa, ditandatangani oleh orang lain juga nggak apa-apa. Karena konteksnya adalah belum ditandatangani pimpinan ini, maka akan ditandatangani kembali pada saat rapat pelaksanaan siapan tanda tangan kontrak. Nah, contoh seperti ini, ya, fakta keselamatan korupsi, anggaplah di sini ya, Tono ini yang menandatangani sebagai tetap. Nah, digugurkanlah si perusahaan ini karena yang menandatangani boleh saja asal dari pimpinan tertinggi perusahaan penyedia, sedangkan Tono ini kan pemegang tetap. Ya, kita harus hati membaca di sini. Apabila fakta komitmen keselamatan korupsi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan penyedia, belum ini ya bisa saja orang lain menandatangani, berarti kan bukan pimpinan tersebut yang menandatangani. Sehingga apa? Tidak bisa digugurkan. Ya.
Jadi akan dilakukan pemutahiran pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Jelas sekali di KP tersebut ada ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk tabel B1 BBPRT ya, kita fokus kepada yang angka 2 dan 3 saja. Kalau sesuai dengan yang ada LDP ya sudah, berarti sudah sesuai ya. Nah, khusus untuk yang kolom-kolom di sini ya, silakan seperti ini nggak masalah juga ya. Nah, jadi misalnya di sini supaya apalah dibuat persyaratan kecelakaan. Padahal ini persyaratan pemenuhan peraturan, seharusnya bukan kecelakaan, tapi aturan undang-undangan terkait K3 ya. Misalnya undang-undang kerja atau apa ya, Permen DU lah di sini. Terus di sini benar-benar kecelakaan juga. Terus kemungkinan keparahan 1, keparahan 2, 1 kali 2 kan 3, kali 2 kan 2 ya. Ini dibuat 11. Ya. Lalu besar, tidak ada besar 11 misalkan. Lalu dibuat NA seperti ini, ya kan itu tidak diisi. Jadi tidak perlu dievaluasi. Ya. Nah selanjutnya untuk yang elemennya, pertama tentang keselamatan korupsi, risiko keselamatan korupsi dan kinerja keselamatan korupsi. Ini kosong nih, jangan digugurkan juga. Kita lihat apakah dari dukungan keselamatan korupsi ada sub elemen yang disampaikan. Oh ternyata peserta menyampaikan sub elemen C2 kompetensi misalkan, ya harus lulus walaupun di sini kosong. Gitu. Selanjutnya dalam operasi keselamatan korupsi. Nah kosong juga. Nah di sini kita lihat dulu, jangan kita gugurkan dulu. Ternyata peserta menyampaikan sub elemen D1 perencanaan dan pengendalian operasi, nah, lulus. Begitu juga di kinerja keselamatan korupsi sama juga ya. Karena ketentuannya di sinilah peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan korupsi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan korupsi, operasi keselamatan korupsi, kerja keselamatan korupsi. Jadi isiannya tidak diplasi. Nah kalau misalkan dia menyampaikan sub elemen yang lain, maka ini wajib terisi, gitu. Ya. Atau menyampaikan tabel jadwal program visi, ini namanya jadwal program visi, job analisis ini, dan jadwal inspeksi dan audit ini yang nomor 5 ya, jadi sub elemen nomor 5. Nah ini teman-teman ya untuk yang data. Jadi poin penting sekarang untuk evaluasi dan supon. Nah kesalahan dalam evaluasi adalah tidak menyesuaikan dokumen pemilihan ketentuan peraturan lembaga 1221. Sangat beda ya antara dokumen yang ada dalam Permen DU dan Perlem ya. Saya melihat dalam LDP itu masih copy paste, jadi tidak menyesuaikan dengan pedomannya. Sehingga di sini diperlukan sekali ya bahwasanya LDP disesuaikan dengan pedomannya. Yang kedua, mengevaluasi selalu bertentangan dengan antara IKP dan LDP. Saya sebutkan, IKP sekarang IKP ini Permen 12 itu beda banget dengan IKP ini Permen DU. Karena dalam Permen DU masih dimungkinkan untuk melakukan klarifikasi atau evaluasi terhadap sub penyediaannya. Kita contohkan seperti ini ya, pada Ibu ya. Kita lihat di Permen DU 2020, ini masih di Perlem nih, ya. Ini Perlem secara paste, tapi persis dengan Permen DU 2020. Ya paket pekerjaan dengan nilai anggaran di atas 25 M sampai 50 M masih menyebutkan demikian, padahal di Perlem 12 itu tidak ada lagi pembatasan nilai untuk suponnya. Jadi kalimatnya adalah, nah ini ya di kalimatnya sini, dalam hal nilai pagu anggaran di atas 25 M ya. Jadi tidak menyebutkan dari 25 ke 50 ke 100, atau 50 tidak terbatas, tidak ada. Cukup dia menyebutkan pagu di atas 25 M. Sehingga apa? Kalau ini masih ditetapkan dalam LDP, berarti kita sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di KP dan ketentuan dalam pedomannya. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan 50 M saja ke atas, itu perlu adanya nominasi. Ya, baik itu nominasi pekerjaan spesialisnya, bidang spesialisnya, atau nominasi untuk pekerjaan pertama untuk agar nominasinya dalam lokasi tempat ya, misalnya potensi misalkan kalau di Bali kalau tidak gugur kan begitu. Nah kalau ini sekarang tidak ya, tidak ada namanya nominasi lagi, hanya melihat kesesuaian antara pekerjaan supon yang ditetapkan dalam LDP dengan pekerjaan supon yang ditawarkan oleh peserta. Jadi saya contohkan seperti ini. Nah ini misalkan pekerjaan supon yang ada ditetapkan LDP, cukup ini aja ya, tata cara evaluasi kebutuhan dari data pagu di atas 25 M. Hanya menyebutkan ya pekerjaan spesialisnya untuk utamanya 2 ya, lebih banyak. Di sini pekerjaan pembongkaran misalnya SP002 ditetapkan, pekerjaan ditetapkan SP005. Lalu kemudian ada 2 pekerjaan yang bukan utama di sini.
pekerjaan pengecatan dinding, pekerjaan pengecatan mata tanpa menyebutkan subklasifikasi dari SBU-nya. Nah, bagaimana caranya melakukan evaluasinya adalah seperti ini. Nah, apabila peserta sudah menyampaikan hal yang sama, tinggal copy paste saja sebenarnya, ya, maka dia lulus. Jadi pekerjaan pembongkaran ada, pekerjaan riset ada, pekerjaan pengecatan dinding ada, pekerjaan pemasangan bata ada, udah. Tidak perlu di sini kita melakukan klarifikasi terhadap suku pendidikannya. Beda dulu dengan yang Permendikbud 2020, meyakinkan benar nggak dia punya SP 002 atau SP 005 misalkan. Nah, di sini ketika dia sudah lulus seperti ini, udah lulus, nggak perlu lagi kita lakukan apapun lagi, entah dia punya atau tidak. Nanti semuanya itu di tangannya BPK. Contohnya misalkan sebelum rapat persiapan penanganan kontrak, maka akan difinalisasi oleh BPK terhadap lampiran A, ada kemudian subkontrak. Nah, berdasarkan dokumen penawaran, peserta menyampaikan kesesuaian terhadap subkonnya. Nah, pada saat di rapat persiapan penanganan kontrak akan dipertanyakan siapa yang akan dinominasikan. Nah, contohnya pekerjaan pembongkaran, siapa pelaku usahanya, bagaimana subklasifikasinya, dan lain-lain. Itu pun hanya sekedar informasi saja, belum melihat legalitasnya. Ya, kenapa? Karena tidak boleh BPK itu melakukan evaluasi sebelum setelah BHP itu diterima. Lalu kapan? Ketika misalkan si penyedia mengatakan pekerjaan pembongkaran, SPP Garuda misalkan, subklasifikasinya SP 002, catat di dalam lampiran SKK tersebut. Lalu kemudian kapan itu didiskusi? Pada saat PCM. Jadi pada pre-production meeting, BPK akan meminta semuanya legalitas dari subpenyedia dinominasikan. Ketika misalkan ternyata SP Garuda ternyata subklasifikasinya tidak sesuai nih, maka BPK memerintahkan untuk menggantikan agar pekerjaan subkon dari pekerjaan pembongkaran ini sesuai dengan subklasifikasinya. Nah, itu teman-teman ya, untuk yang subkon. Subkon ini sebenarnya cuma ya copy paste itulah, tidak perlu lagi kita berdebat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Permen 12 2021. Baik, sekarang masuk ke dalam evaluasi terhadap dokumen harga ya, teman-teman semua. Di sini kesalahan dalam evaluasi ya. Objek pemilihan hanya mengenal yang namanya klarifikasi harga. Padahal di sana juga ada namanya klarifikasi koreksi mate, koreksi ada satuan di atas 100%, dan ada timpang. Ini wajib ya berlakunya kalau itu ada ya. Jadi beda dengan klarifikasi administrasi, kualifikasi, dan teknis. Itu kan kata dapat. Tapi kalau misalnya dalam harga terdapat kondisi-kondisi adanya misalkan harga satuan di atas 100%, ada timpang, apalagi bagian harga, itu wajib dilakukan. Ya, jadi klarifikasinya wajib. Selanjutnya tidak memahami evaluasi harga biaya SMKK. Nah, ini kira-kira ya banyak yang mengukurkan isiannya. Saya sampaikan dalam slide berikutnya. Tidak adanya berita acara yang disampaikan sebagai satuan ketentuan BHP. Sering sekali, contoh misalkan ada satuan di atas 100% langsung ditetapkan timpang. Ya, pada saat disampaikan kepada BPK dan pada saat kontrak, apa yang terjadi? Ternyata terjadilah sengketa di sana. Ya. Ada misalkan pas ditetapkan ada timpang dan ternyata ada penambahan volume misalkan bilang support, ternyata penyedia itu nggak mau. Terus saya nggak mau. Harga saya memang agak wajar, tapi timpang lagi. Permasalahan saya nggak lakukan klarifikasi oleh Pokja. Sehingga terjadi itulah yang jadi. Artinya apa? Di sini mereka juga harus melihat ketika misalkan Pokja pemilihan sudah menyampaikan ada timpang, ya, maka pastikan dulu apakah sudah dilakukan klarifikasi kepada peserta tidak. Karena kalau tidak lakukan klarifikasi kepada peserta, silakan kembalikan, tolak. Karena sebelum ada timpang, maka ada namanya klarifikasi dulu. Tidak semua harga di atas 100% itu akan ada timpang. Tapi harus dipastikan dulu apakah harganya itu benar-benar wajar atau tidak. Kalau bisa dibuktikan dengan harga pasar, sebesar apapun nilai ketimpangannya itu akan dapat terbayar pada saat kontrak. Ya. Nah, selanjutnya tidak adanya berita acara tadi ya. Jadi itu sampaikan ya. Jadi berita acara tentang harga itu, kalau memang kondisinya memang harus dilaksanakan, ya harus dilakukan klarifikasi. Nah, di sini adalah perbedaan klarifikasi aplikasi teknis dan kualifikasi tadi disebutkan ya dengan harga. Kalau klarifikasi admin, teknis, kualifikasi tidak wajib, itu dapat konteksnya. Kalau misalkan personil misalkan sudah clear misalkan pengalaman, nggak usah dipaksa untuk melakukan klarifikasi lebih-lebihnya ya. Jadi dapat ya. Nah, selanjutnya untuk klarifikasi harga beda lagi.
Contoh harga di atas 100% timbang dari KH. Kenapa? Karena ini contohnya misalkan kalau kita tidak melakukan klarifikasi ada satuan di atas 100%, maka tentu kita tidak boleh menetapkan itu timbang. Jadi itu dulu. Nah, kalau EKH wajib ya, jangan sampai teman-teman pada saat lakukan evaluasi kemudian harga itu tidak dilakukan. Apalagi ada yang juga menyiasati dengan ketika misalkan nilainya 79,9999 yang dibulatkan 2 desimal menjadi 80%. Itu harus wajib ya. Nah, di sini saya sampaikan PPK dapat menolak dalam hal berdasar hasil penilaian. Pokja tidak menyampaikan adanya klarifikasi atas satuan pekerjaan, dasar harga timbang atau kewajaran harga. Silakan tolak. Ya. Nah, sekarang ada perbedaan tata cara klarifikasi harga satuan di atas 100% dengan kewajaran harga di bawah 20%. Harga satuan di atas 110% ya, harga yang disampaikan hanya sebagai pembanding harga pasar terkini. Sedangkan evaluasi kewajaran harga cukup bukti pendukung yang sudah diklarifikasi legalitas dan spesifikasinya, tidak perlu dibandingkan dengan harga pasar terkini. Ya, contohnya seperti ini. PTE menawarkan harga satuan pekerjaan A adalah 200%. Timbang ya. PTE membuktikan dengan harga dari pendukung memang besarnya pasarnya 200%. Nah, itu dia bukti pendukungnya ya, dia mengatakan bahwa harga pasar pendukung 200% misalkan, atau mungkin dari pendukung saja mengatakan 200% misalkan. Nah, ternyata pada saat dilakukan klarifikasi pembandingan lagi oleh Pokja, ternyata harga pasar masih sesuai harga SPPK, anggaplah, atau tidak setinggi harganya PTE yang 200% ini. Maka karena tidak dapat dibuktikan, ya kemudian sudah melakukan perbandingan lagi terhadap harga pasar, maka tidak bisa dikatakan bahwa harga yang disampaikan oleh si PTE ini dan ini adalah wajar, maka ditetapkan sebagai timpang. Nah, ini kalau kita bicara dari harga satuan di atas 100%. Kenapa? Jangan sampai di sini kita Komite Pemilihan itu melakukan klarifikasi harga satuan 100% ini yang hanya bermodal dari bukti pendukung tersebut. Siapa tahu bukti pendukung itu mengatakan, oh memang harganya tinggi, kan bermain kan. Seharusnya ada semen 50.000, dia katakan 100.000. Lalu kita datang ke semen itu, ternyata benar Pak, harganya memang sekarang tinggi, gitu kan. Dengan sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu nggak boleh ya. Jadi kita benar-benar jangan sampai PPK ini membayar harga satuan ini timpang, padahal harganya itu padahal itu tidak, karena memang harga itu tidak wajar. Kita harusnya bicara berdasarkan penambahan volume masalah ini ya. Tapi kalau nggak ada penambahan volume ya mana aja ada timpang bayar. Selanjutnya di sini untuk yang evaluasi harga, PT menawarkan harga satuan dasar bahan semen ya di ASD-nya. Dalam ASD bahan terdapat pesak semen ditawarkan 30.000. Nah, ini peserta menawarkan semen itu 30.000 per sak. Sedangkan harga SPPK adalah 50.000 per sak. Sehingga perlu bukti pendukung oleh si peserta. Nah, selanjutnya PT menyampaikan bukti pendukung dari toko X sebesar 26.000 sudah termasuk biaya pinjaman lokasi. Nah, jadi seperti ini. Lalu Pokja tentu akan melakukan klarifikasi kembali, meyakinkan spesifikasinya, meyakinkan legalitasnya benar nggak didukung oleh toko tersebut. Jadi di sini Pokja memastikan spesifikasi dan legalitas kembali kepada pendukung dan spesifikasi setelah legalitas memang benar, maka Pokja menerima penawaran PTE yaitu 30.000. Walaupun kita tahu semen itu tidak 30.000 ya, 50.000 itu sudah apa namanya sudah taruh juga kan, padahal apalagi dia menawarkan cuma 30.000. Tapi kita nggak bisa menggunakan harga pasar, walaupun harga pasar 50.000, 50.000, kita nggak bisa menggunakan harga pasar tersebut ini dengan di atas 110% tadi. Ya, karena kalau untuk kita tentang harga satuan pekerja 100% itu akan apa namanya berpengaruh pada kontrak, sedangkan untuk yang DKH ini tidak berpengaruh pada kontrak. Hanya memberikan rasa apa namanya tanggung jawab kepada BPK. Kenapa digunakan ya di bawah 80%. Nah, sekarang kita bicara tentang evaluasi harga biaya penerapan SMKK. Ini kasusnya adalah PTE digugurkan karena tidak menyampaikan rincian biaya SMKK sama sekali ya, rincian biaya SMKK. Tapi PTE menyampaikan biaya penerapan SMKK secara global. Nah, dasar yang digunakan Pokja untuk menggugurkan adalah yang di angka 5.
peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan. Nah, ini bukan berarti pada saat dia tidak menyampaikan rincian itu bisa rincian sama sekali bisa digugurkan. Karena ini sebenarnya kenapa ketentuan ini ada dulu. Jadi bisa saja pada saat peserta itu tidak menyampaikan globalnya, lalu dia menyampaikan sekedar 2 atau 3 rinciannya, ya itu memang tidak digugurkan. Tapi ada juga Bogja, ketika dia tidak menyampaikan rincian sama sekali. Nah ini, tapi seperti itu ya. Jadi tidak perlu Bogja melihat dari rinciannya, karena aturan tata cara evaluasi seperti ini dan keempat. Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem SMKK. Asal tidak menawar nol aja, maka tidak menyatakan gugur. Di sini tidak ada mengatakan rincian perkiraan biaya penerapan, tapi dia mengatakan pembayaran perkiraan biaya yang memang rinciannya ada 9. Cuma pada tahapan evaluasi tidak perlu Pokja itu melihat dari rinciannya. Yang penting sudah menawarkan biaya SMKK, ya udah. Ya, itu untuk yang evaluasi biaya penerapan SMKK. Dengan lagi kita memahami dengan kalimat nomor 5 ini, peserta tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMK secara lengkap dan digugurkan. Nanti ada peserta yang tidak menyampaikan sama sekali, malah digugurkan. Karena tidak ada kalimat gugur di sini ketika dia tidak menyampaikan semuanya yang digunakan evaluasi. Apabila dia menyampaikan sudah mata pembayaran perkiraan SMKK, maka selama itu tidak nol, maka tetap memenuhi syarat. Nah, sekarang beberapa poin penting untuk bagian untuk kualifikasi ya. Bisa aman kan? Biranya masih 3 jam ya. Karena pengalaman konstruksi, pengalaman bidang atau klasifikasi, pengalaman bidang atau subklasifikasi. Selanjutnya poin penting evaluasi terhadap secara kemampuan pajak. Nah, kita harus mengenal dulu nih pengalaman konstruksi. Apa saja dimaksud dengan pengalaman konstruksi? Di sini adalah pengalaman konstruksi, di sini dimaksud adalah ada di aliran nomor 4 ya. Memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Jadi yang dikecualikan untuk pengalaman 3 tahun sudah hilang ya, tidak ada lagi dikecualikan untuk pelaku usaha yang kurang dari 3 tahun. Nah, di sini adalah berlaku semua untuk pelaku usaha yang sudah berdiri lebih dari 3 tahun dengan semua nilai pekerjaan, kecuali untuk nilai sampai dengan 2,5 M dikecualikan untuk pelaku usaha yang berdiri kurang dari 3 tahun. Jadi tidak perlu pengalaman apapun ya kalau misalkan dia nilainya sampai dengan 2,5 M. Jadi contohnya dalam paket pekerjaan, misalkan pekerjaan jalan, ada cara konstruksi, maka semua pekerjaan baik yang penting dalam bisnis konstruksi, mau dia sipil, mau dia spesialis, mau dia di luar dari jalan, silakan tetap tetap memenuhi syarat, yaitu pengalaman konstruksinya. Selanjutnya pengalaman bidang. Nah, di sini ada pengalaman bidang ya. Ini persyaratan-persyaratan yang perkecualian, ya, termasuk perkecualian di mana di angka 6 disebutkan untuk kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, bukan lebih dari 3 tahun, yang kurang dari 3 tahun, maka ketika dia misalnya mengikuti paket sampai 2,5 M, maka tidak memiliki perlu pengalaman. Tetapi kalau dia mengikuti paket di atas 2,5 M, maka bukan lagi bicara tentang konstruksi. Ya, kalau di SI 18 sudah direlaksasi sebagai konstruksi, tapi kalau kita menggunakan di luar PUPR, maka tetap mengacu kepada bidangnya. Ya. Jadi 15 menit lagi ya. Oh iya, siapa? Dari bidang sama ini adalah ketika dia mengikuti paket 2,5 sampai 15 M ya. Jadi contoh misalnya paket pekerjaan gedung rumah sakit sebesar 14 M, maka wajib punya pengalaman gedung ya, tidak terbatas apakah dia nilainya kecil, misalkan tidak terbatas nilai, yang penting pengalamannya. Kadang-kadang dipertanyakan berapa sih Pak pengalamannya kalau kita mengikut usaha kecil yang baru berdiri 2,5 sampai 15 M, mau pengalamannya 20 juta, mau pengalamannya 30 juta, silakan. Selama itu memang pengalamannya pekerjaan gedung ya. Nah, ini pengalaman klasifikasi. Selanjutnya terkait pengalaman sejenis. Nah, ini juga banyak pertanyaan juga nih, banyak diskusi ya. Kita harus bisa mampu menerjemahkan dulu. Kalau kita bicara tentang pengalaman sejenis, ada pertanyaannya. Kalau pengalaman jenis konstruksi, harus konstruksi dong. Apakah pengalaman jenis klasifikasi? Berarti semua klasifikasi.
konstruksi, apakah pengalaman jenis sesuai dengan subklasifikasi. Nah, jadi kita lihat nih, ini adalah percualian lagi nih terhadap ketentuan IKP, terhadap penawaran yang sama. Sering saya dipertanyakan. Dalam hal dapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka A. Untuk sementasi pemadatan usaha kecil, Pogja memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar. Yang ditanyakan adalah apa itu pengalaman sejenis? Apakah termasuk pengalaman jenis fokus saja? Apakah cuma klasifikasi saja? Atau subklasifikasi saja? Kita lihat juga nomor B juga. Untuk sementasi pemadatan usaha menengah dan usaha besar, Pogja memilih peserta yang mempunyai kemampuan dasar yang besar. Di sini tidak disebutkan pengalaman sejenis, tapi kita bisa mulainya adalah bagaimana cara menghitung kemampuan dasar. Tidak apa yang akan dihitung sebagai pengalaman kemampuan dasar. Jelas ya, untuk kemampuan dasar itu pasti menggunakan pengalaman sesuai dengan subklasifikasi. Sehingga pemahaman kita nomor A ini adalah pengalaman subklasifikasi. Jadi bukan pengalaman berfungsi, bukan pengalaman klasifikasi. Karena peserta pasti sudah membaca ketentuan ini. Jadi pada saat dia mengikuti tender, apalagi sekarang faktanya banyak penawaran yang sama, dia sudah mempersiapkan pengalaman subklasifikasinya apabila ada penawaran yang sama. Ya, jadi kata kunci inilah huruf A. Kata kunci pengalaman jenis bisa diartikan jenis produksi, jenis klasifikasi, atau jenis subklasifikasi. Nah, lalu mana yang benar? Seperti disampaikan tadi, kita harus melihat dari B-nya ya, karena masih dalam satu angka IKP yang mengatur penawaran yang sama. Jadi di sini ya, kita bisa menyimpulkan bahwasannya pekerjaan yang dimaksud dengan pengalaman jenis adalah pengalaman subklasifikasinya. Selanjutnya pengalaman kemampuan dasar ya, di sini ya juga jelaskan lagi. Kadang-kadang banyak yang menggugurkan ya bahwa bahwasan pengalaman pekerjaan tersebut harus sama ya, mempersyaratkan subklasifikasi atau SPU yang ditenderkan. Ini contoh nomor 4 ya, untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha menengah memiliki kemampuan dasar dengan nilai sama dengan 3 kali NPT. A. Untuk usaha menengah, pengalaman pekerjaan sesuai dengan sub bidang SPU yang dipersyaratkan, misalnya di BD04. Di huruf A ini adalah pengalaman pekerjaan ya, bukan kalimatnya bukan pengalaman pekerjaan yang mempersyaratkan BD04. Berarti kalau kalimatnya pengalaman pekerjaan yang mempersyaratkan BD04 jelas. Kalau dia pengalamannya BD1 pasti tidak bisa dihitung ya. Tapi di sini adalah hanya melihat apakah dia pernah memiliki pengalaman sesuai dengan subklasifikasi yang dipersyaratkan. Nah, kata kuncinya di sini dari Perikata tahun 3 2017 ya. Dalam hal satu kontrak digunakan untuk beberapa subklasifikasi. Jadi satu kontrak kerja itu ada beberapa subklasifikasi, ada BD04, bisa ada S03 dan semuanya ya. Maka nilai yang dapat diperhitungkan hanya nilai pekerjaan sesuai dengan subklasifikasi yang dapat dilihat RAB-nya. Jadi memang besok-besok Bapak dan Ibu misalnya ada contoh ini ya, BG004 misalnya, dengan nilai paket pekerjaan 16M pembangunan gedung perkantoran. Lalu kemudian PTE menyampaikan pengalaman jalan SI003 dengan nilai 30M. Nah, kita nggak bisa mengukurkan ini kalau kita bicara tentang ketentuan dari PJK ini ya. Kita lihat RAB-nya dulu. Adakah paket pekerjaan yang sesuai subklasifikasi itu di paket pekerjaan yang disampaikan, pengalaman pekerjaan disampaikan? Kalau misalkan ada dengan nilai 5,5M saja sudah masuk ke dalam 3 kali NBT 16M ini, maka bisa dihitung sebagai pengalaman KD. Ya, ini kemampuan dasar ya. Selanjutnya SKP. Ya, di sini kesalahan melakukan evaluasi adalah Pogja menghitung SKP hanya dari beberapa paket yang sudah dimenangkan. Pogja menggugurkan peserta yang tidak menyampaikan pekerjaan sedang dikerjakan. Pogja juga menggugurkan peserta karena tidak menyampaikan perhitungan SKP. Kita berbahas satu ya. Apakah Pogja menghitung SKP hanya dari beberapa paket yang dimenangkan? Coba lihat kita rumus SKP. SKP adalah KP kurang P. KP adalah nilai kemampuan paket. Kita terus sama contohkan usaha kecil 5 paket. P jumlah paket yang sedang dikerjakan, bukan jumlah paket yang dimenangkan. Ya. Jadi kalau R ini berlaku untuk yang non kecil. Kita masuk ke dalam 34.3. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pogja pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang. Jadi ini sudah dimenangkan nih, bukan akan ditetapkan sebagai pemenang, tapi sudah dimenangkan. Maka dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan SKP. Caranya adalah pastikan tanggal penetapannya untuk meyakini apakah sudah berkontrak atau tidak.
dan klarifikasi peserta dan pengguna jasa. Misalkan kalau penetapan pemenangnya baru seminggu lalu ya masih masa tanggap, mungkin lah sudah berkontrak kan begitu. Bagaimana misalkan 1 bulan misalkan, ya, kemungkinan untuk berkontrak pasti ada. Maka perlu dilakukan klarifikasi kepada peserta lagi untuk mempertanyakan apakah sudah berkontrak atau belum. Jika belum, maka tentu tidak bisa mengurangi kemampuan paketnya. Nah, sini kasus SKP ya dalam cepat. Paket yang sudah ditetapkan menang misalnya pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan D, pekerjaan T ini udah menang ya. Ternyata informasinya pekerjaan A berkontrak, pekerjaan B masih masa sanggah, pekerjaan C SPBJ, pekerjaan D sudah berkontrak, pekerjaan E masa sanggah. Penetapan menang bersamaan pekerjaan A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa penetapan pemenang dengan informasi paket sudah dimenangkan hanya yang berkontrak baru 2? Apakah 3? Apakah 6-6-nya? Kalau kita berikan misalkan cukup 3 saja misalkan, berarti pemahaman kita adalah SKP itu dihitung karena banyaknya jumlah pemenang, bahkan jumlahnya berkontrak. Nah, dengan demikian bisa saja ya pada saat kita menangkan ke-6-nya ini juga belum tentu semuanya juga berkontrak ya. Jadi yang menjadi jawaban ini adalah 6 paket ya. Sekarang kita bicara, dia menang 2, sudah menang sudah kontrak 2, lalu kita hanya berikan 3, tidak ya. Karena paket pekerjaan yang sudah SPBJ pun tidak belum tentu bisa berkontrak. Sehingga apa? KP itu bisa dikurangi dengan P pada saat dia bisa kita meyakini bahwasanya pekerjaan itu sudah berkontrak atau sedang dikerjakan. Selanjutnya adalah kasus kedua, penetapan menang. Dia mengikuti 6 paket nih. Ternyata setelah akan dilakukan penetapan menang, diklarifikasi sama sekali dari informasi bahwa si peserta itu memiliki pekerjaan sedang dikerjakan atau berkontrak. Maka ketentuannya kalau dipertanyakan berapa, 5 atau 6. Kalau 5 berarti kita hanya memberikan dia kemampuan sesuai dengan KP-nya tapi belum berkontrak. Ya. Jadi bisa saja yang 5 tidak berkontrak, bisa begitu. Nah, misalnya kenapa? Karena kan kita tahu apakah pekerjaan itu nanti berkontrak atau tidak. Jadi kalau misalkan penetapan pemenangnya 6 bersama seperti ini, lalu diklarifikasi ternyata ya belum ada pekerjaan yang sedang dikerjakan di tempat lain misalkan, kita kan tidak tahu nih, kita tahu ada informasi apalagi secara aplikasi silakan gunakan. Nah, jadi tentuannya adalah 6 ya. Permasalahan nanti di pelaksanaan selanjutnya, maka BPK mengendalikan hanya 5 paket yang sedang berkontrak. Jadi sisanya silakan diberikan kepada pemenang. Cuma ini memang sulit ya Bapak Ibu ya. Bagaimana misalkan di tempat lain, kalau satu BPK sih bisa dikendalikan, kalau di tempat lain, maka itu sangat susah BPK untuk melihat dari berapa peserta sudah melakukan kontrak atau tidak. Maka dari itu ketentuan dalam ketentuan itu kan dalam hal diketahui. Jadi bukan wajib mengetahui. Nah, ini kasus yang akhirnya paket yang sudah berkontrak dan sudah disampaikan ke dalam pemeriksaan kualifikasi. Ini peserta sipil nih. Dia menyampaikan pada saat kita membuka penawaran, ternyata di pemeriksaan kualifikasi SPSC itu dia menyampaikan 5 paket. Nah, apakah pada saat dia mengikuti tender, ya contoh seperti ini ya, ada PHU 17 Desember, ada PHU 15 Desember, ada PHU 12 November, ada PHU 11 Desember, ada juga PHU 10 Agustus. Lalu kemudian dia mengikuti paket lagi ini, diumumkan dengan 1 Agustus. Nah, mungkin kalau teman-teman tidak tahu kapan SKP itu pasti gugur nih, dari gugur kualifikasi, pasti. Karena teman-teman tidak mengetahui kapan sih perhitungan SKP ini terakhir dilakukan pada saat sebelum penetapan pemenang. Nah, kita kuncinya seperti ini. Kalau kita melihat dari PHU-nya, salah satunya PHU-nya adalah 10 Agustus nih. PHU-nya adalah 10 Agustus. Sedangkan tender 1 Agustus. Ya, kita nggak bisa mengatakan ini gugur kualifikasi. Kita pastikan paling akhir. Kalau misalkan ya, perusahaan ini ternyata memang benar PHU tanggal 10 Agustus dan penetapan pemenangnya tanggal 31 Agustus, maka tetap dapat diberikan 1 pekerjaan lagi. Karena apakah ini sudah tidak menjadi perhitungan dikurangi paket sedang berkontrak, sudah habis kontraknya. Tetapi bila mana ini informasinya tanggal 10 Agustus PHU dan kita pastikan tanggal 31 Agustus,
ternyata pekerjaan ini masih melaksanakan pekerjaan, entah dia pemberian kesempatan dan lain-lain selamat atau tidak, maka tetap digugurkan atau tidak jadi ditetapkan sebagai pemenang karena masih terikat pada 5 kontrak yang sedang berjalan. Ya, ini untuk yang SKP. Nah, selanjutnya adalah Pokja menggugur peserta yang tidak menyampaikan pekerjaan yang sedang bekerja. Nah, oke. Nah, tata cara evaluasi kualifikasi yang digunakan adalah peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, kalau wajib berarti kan mengisi ya, harusnya. Mari kita lihat dulu ya, ada nggak di itu mensyaratkan peserta itu wajib menyampaikan apa namanya pekerjaan yang sedang dikerjakan? Tidak ada. Ya, hanya memiliki SKP saja. Tidak ada perintah peserta itu menyampaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Walaupun dia punya 1, 2, 3, 4, dan 5, kalau dia nggak menyampaikan nggak masalah juga. Kita baca lagi yang ketentuan huruf C. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, ya, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan sisa kemampuan paket peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar dan pencairan jaminan penawaran. Lalu di mana kalimat ini ada di RK? Nggak ada, tapi sudah dikunci di HP-nya. Karena di dalam lebih 5, maka disinilah nomor 10 dia kena. Dia tidak memenuhi SKP-nya lagi sehingga digugurkan. Ya, tapi kalau dia ada mengisi pekerjaan yang dikerjakan, jangan langsung gugur karena memang ada di RK masyarakat ada demikian. Oke, pas Pak Khalid sebelum kita ngomong ini, kalau ini sih banyak nih kumpulan kasus-kasus terkait cara evaluasi. Lanjut. Oke. Di sini ya, Bapak dan Ibu, ini beberapa kasus-kasus yang ada dalam proses pemilihan yang saya tampung, yang saya cangkum di beberapa kelas ya. Dari Ya, kasusnya contoh-contoh aja ya, jangan semuanya ya. oh, contoh-contohnya aja ya. Ya, misalnya anggaplah untuk poin administrasi 1, teknik 1, harga 1 gitu loh. Oke, saya ambil misalnya di sini kan oke lah, seperti tadi sampaikan. Ya, kasih teman-teman di Indonesia Timur nih. Oh ya, Sokopi jaminan penawaran sebagai bagian dari administrasi. Nah, di sini tata cara proses yang terjadi ya, kita mengacu problemnya. Peserta digugurkan tidak melampirkan Sokopi jaminan penawaran asli yang dibahas di dalam dokumen penawaran, walaupun sudah menampilkan aslinya. Jadi tidak ada lagi kasus demikian, Ibu ya, karena di dalam perhelatan tersebut memang ada tipe ya untuk yang diunggah tersebut. Sehingga memang ketika dia menyampaikan soft copy-nya, kita nggak perlu lagi melihat lagi apakah dia harus memiliki kewajiban untuk menekan jaminan penawaran asli tidak. Walaupun dia menyampaikan berarti yang itu tidak masalah lagi ya, itu lebih banyak terpenuhi. Nah, itu juga baliknya kalau dia sudah menyampaikan jaminan penawaran asli, jangan diurutkan lagi dengan soft copy-nya. Karena di KP tadi yang tipe tadi memang ada ya, kecuali dokumen yang diunggah, kan demikian kalimatnya. Sehingga memang kita harus memilih salah satunya di sini, serta memilih salah satunya. Selanjutnya kalau kita bicara tentang teknisnya, nah di sini juga banyak sekali ya. Saya sampaikan di awal tadi ya. Contoh saya yang mungkin sebutkan di sini adalah coba dulu udah semua sih Pokja mengukurkan seperti demikian ya. Jadi tidak perlu saya sampaikan di sini. Terus misalnya pengalaman peralatan, ini pengajaran untuk yang proses peralatan Pokja menggugurkan penawaran peserta karena di jumlah kapasitas beda dengan dokumen pemilihan. Jadi tidak bisa dibuka dulu ya teman-teman semuanya, harus diperbandingkan dulu dengan metode pelaksanaannya. Terus misalnya Pokja menggugurkan surat sewa dengan yang tidak bermaterai, itu juga sudah sampaikan tidak ada kewajiban di dalam surat perjanjian itu bermaterai. Cukup itu nanti di bertanda basah dan berstempel. Oke, kasus bisa semua sih Pak ya. Mungkin kakak juga sudah sampaikan. Ini kasus ini saya sampaikan ke slide tadi ya, betul semuanya. Jadi apa yang sampaikan dalam permasalahan di dalam tata cara evaluasi ini sudah sebenarnya disampaikan tadi. Hampir ini Pokja mengukurkan faktor komitmen karena tantangan ini bukan pimpinan tertinggi, tidak tertinggi. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat di konteks 40.15 ya. Dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak, pejabat dalam kontrak meminta penyedia untuk menandatangani fakta komitmen keselamatan konstruksi apabila fakta komitmen keselamatan konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan penyedia. Jadi jangan sampai ada yang mengukur, itu si staffnya yang menandatangani nggak apa-apa, atau mungkin dari tugas ketiga yang menandatangani nggak apa-apa, karena akan kembalikan ke 40.015 ya. Dianggap belum ditandatangani oleh si pimpinan tertinggi perusahaan penyedia.
Ya, beli Harry juga tidak usah khawatir. Ini kan nanti slide-nya diberikan kepada peserta ya. Oke, ya. Aman nih. Oke, kita langsung ke bagian tanya jawab ya. Ya, oke. Atau bisa juga bagian terima kasih. Itu paling penting. Oh ya. Jangan lupa ya. Nah, itu ini ya. buayanya itu loh. Ya, baik teman-teman semuanya, karena memang terbatas dan memang masih banyak sebenarnya secara percepat tadi ya. Dan mungkin banyak kasus-kasus juga yang perlu kita bahas juga. Mungkin teman-teman juga masih belum merasa maksimal, tapi karena memang waktu juga dan kita juga beri kesempatan dalam 1 jam ke depan ini untuk kita membahas dari pertanyaan-pertanyaan teman. Lagi terima kasih ya. Buaya memang ganas tapi suka berbagi. Kasih teman-teman tahu ya. Baik, sekarang